51 Bab 51, Teknik Pohon Suci. Gelombang energi spiritual yang terkondensasi akhirnya kembali ke bentuk aslinya, seperti kabut tipis, yang kembali menutupi seluruh gunung. Ini, banyak sekali orang yang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu alarm palsu, mulut naga itu tidak ada di sini. Seharusnya masih di tempat semula. Penatua Fang sadar kembali dan segera menarik kesimpulan untuk menghilangkan keraguan semua orang. Pada saat yang sama, dia melirik rumah bobrok di kaki gunung dan senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Lai Xiang telah membayar harga yang sangat mahal untuk bertukar rumah dengan Lu Chen. Jika urat nadi naga benar-benar berubah posisinya, Lai Xiang akan menderita kerugian besar. Di antara sekian banyak murid sekte dalam, dia hanya memandang Lai Xiang secara berbeda dan bertekad untuk melatih Lai Xiang hingga menjadi murid sejati. Pertama-tama, dia memiliki hubungan baik dengan ayah Lai Xiang. Kedua, Lai Xiang memiliki urat nadi bela diri tingkat Xuan dan memang seorang jenius bela diri. Lai Xiang punya dendam terhadap Lu Chen, jadi wajar saja dia tidak punya perasaan baik terhadap Lu Chen. Selain itu, Lu Chen menamparkan wajahnya di Aula Master Sekte, dan dia sudah sangat membenci Lu Chen. Jika energi spiritualnya tidak berhenti, dia pasti akan bergegas ke rumah Lu Chen dan menggunakan kesempatan penyelidikan untuk menghajar Lu Chen habis-habisan. Haha, energi spiritual telah kembali ke keadaan semula, yang berarti mulut naga itu tidak ada di sana, tetapi masih di sini bersamaku. Lai Xiang mengangkat kepalanya dan tertawa, keputusasaan berubah menjadi harapan, dan telur yang pecah pun disatukan kembali. Namun, pada saat ini, di rumah besar, Lu Chen mendesah. Kekuatan jiwanya kuat dan dia sudah merasakan situasi di luar sejak lama. Jika dia tidak menghentikan masukan energinya tepat waktu, para tetua itu akan menyerbu masuk. Saat itu, semuanya akan terungkap dan kita akan berada dalam masalah besar. Kedepannya kalau dia berlatih, dia harus lebih berhati-hati dan waspada, serta tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui rahasianya. Suara yang ditimbulkannya saat menyerap energi spiritual terlalu keras, jadi dia harus mencari cara untuk menutupinya. Tapi di sini, jumlah orangnya lebih banyak daripada anjingnya, dan itu tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Kita tidak bisa tinggal di dalam pintu bagian dalam lebih lama lagi. Di mana untuk menginap? Tiba-tiba, mata Lu Chen berbinar. Ada sebuah tempat. Keesokan harinya, Lu Chen mengemasi barang-barangnya dan pergi. Semua murid dalam terkejut saat melihat Lu Chen pergi. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lu Chen. Di puncak gunung, beberapa tetua juga memperhatikan tindakan Lu Chen. Kemana Lu Chen pergi? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Kemanapun dia pergi, orang ini adalah pembuat onar. Akan lebih baik jika dia keluar dari Sekte Feixia untuk menyelamatkan kita dari masalah. Penatua Fang mendengus dingin, ekspresinya dingin. Para tetua lainnya tahu bahwa tetua Fang punya masalah dengan Lu Chen, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Feixia Danyuan dibangun di puncak gunung. Danyuan sebelumnya kosong, dan tidak ada seorang pun di seluruh gunung itu. Namun tadi malam, seseorang tinggal di Danyuan, Chen Yuanliang. Sekarang ada satu orang lagi, Lu Chen. Senang sekali kau datang untuk tinggal di Danyuan. Aku akan memberimu kamar terbaik. Chen Yuanliang terkejut sekaligus senang. Dia menyambar perlengkapan tidur Lu Chen dan dengan tekun menuntun jalan. Aku akan mencari kamarnya sendiri. Lu Chen melambaikan tangannya, berjalan mengelilingi halaman alkimia yang luas, dan akhirnya menyukai sebuah ruangan kecil di sisi barat halaman. Rumah ini terlalu terpencil dan jauh dari pusat Danyuan. Apa yang Anda pilih di sini? Chen Yuanliang mengerutkan kening. Saya tidak suka diganggu. Ini tempat terbaik untuk saya. Bagaimana Chen Yuanliang bisa mengubah keputusan Lu Chen? Berita bahwa Lu Chen telah pindah ke Danyuan menyebar dengan cepat. Lu Chen adalah murid Sekte Dalam, tetapi dia tinggal di Danyuan, bukan di Sekte Dalam. Apakah itu masuk akal? Seorang tetua Sekte Dalam berkata dengan marah. Lu Chen pergi tanpa persetujuan kita. Menurut aturan Sekte Dalam, dia harus dikeluarkan dari Sekte Dalam. Kata sesepuh Sekte Dalam lainnya. Tidak, dia istimewa, dan pengusiran tidak cocok untuknya. Penatua Fang menggelengkan kepalanya, tampak sangat serius di permukaan tetapi merasa sangat bangga di dalam. Nak Lu Chen, kau lari ke Institut Alkimia untuk menghindariku. Selama Anda berada di Feixiamen, bisakah Anda bersembunyi? Jika kamu tidak tinggal di Sekte Dalam tetapi di Danyuan, kamu tetaplah murid Sekte Dalam. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Beritahukan semua akademi untuk menangguhkan semua manfaat bagi murid dalam Lu Chen. Puncak Luoxia, gunung-gunungnya ditutupi dengan pepohonan hijau dan pohon-pohon tua menjulang tinggi, dan energi spiritualnya beberapa kali lebih kaya daripada gunung-gunung lainnya. Ada embusan samar vitalitas yang mengalir di antara pegunungan. Sesampainya di pintu masuk puncak Luoxia, Lu Chen berhenti dan tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Ada semacam batasan di sini dan dia tidak bisa masuk meskipun dia ingin. Seorang wanita keluar dari dalam, dengan aura dewasa dan menawan, dan mendatangi Lu Chen. Itu adalah pemimpin Sekte Miaoyan.
Lu Chen, meskipun aku berjanji akan membiarkanmu memasuki puncak Luoxia, aku harus memberitahumu bahwa Xiao Wan telah menerima teknik rahasia unikku dan sedang dalam tahap kritis untuk memasukinya. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Miao Yan menatap Lu Chen dan berkata dengan serius, jika kamu mengganggu latihannya, dia mungkin tidak bisa masuk ke pintu. Apakah kamu masih bersikeras untuk masuk menemuinya? Lu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya, dengan pil tembus pandang di telapak tangannya. Pil air ilahi kelas unggul. Miao Yan melihat pil itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan ekspresi terkejut muncul di wajah cantiknya. Bagaimana Anda mendapatkan obat ini? Saya berhasil. Omong kosong, hanya Raja Alkimia yang bisa membuat pil air ilahi, bagaimana mungkin seorang alkemis otodidak sepertimu bisa membuatnya? Miao Yan menggelengkan kepalanya dengan tidak senang, lalu mengangkat tangannya dan mengalirkan aliran qi ke arah Lu Chen, lalu berbalik dan berjalan masuk. Ikutlah denganku, sekarang kita memiliki pil air ilahi, akan jauh lebih mudah untuk mempelajari teknik rahasia Waner. Sayangnya, tidak mudah untuk mengatakan kebenaran di zaman sekarang, dan lebih sulit lagi untuk membuat orang mempercayainya. Anda tidak akan percaya saat saya katakan saya memurnikannya, dan Anda bahkan cenderung tidak akan percaya saat saya katakan saya membelinya. Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu melangkah ke pintu masuk dan mengikuti langkah Miao Yan. Saat berjalan memasuki lembah dengan pepohonan lebat, saya melihat Waner. Waner duduk bersila di atas batu besar dan berlatih dengan mata tertutup. Di belakang Waner, tumbuh pohon kuno yang besar, setinggi 100 kaki, dengan batang yang dapat dipeluk 10 orang. Daunnya rimbun dan hijau, dan vitalitas yang kuat mengalir keluar dari pohon itu, menyelimuti Waner. Sungguh vitalitas yang kuat. Lu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Vitalitas adalah kekuatan hidup. Vitalitas yang dilepaskan oleh pohon kuno ini begitu kuat hingga cukup untuk menyembuhkan orang yang terluka parah dan sekarat. Fisik Waner sama denganku, termasuk dalam elemen kayu. Kami berdua memiliki urat nadi bela diri pohon spiritual yang langka, tetapi urat nadiku berada di level Xuan, sedangkan urat nadinya berada di level Tian. Bakatnya berkali-kali lipat lebih kuat dariku. Miao Yan menatap Waner dan melanjutkan, teknik rahasia unik yang aku ajarkan pada Waner disebut teknik suci pohon ilahi. Teknik pohon suci. Lu Chen tenggelam dalam pikirannya yang mendalam, mencari ingatannya, tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun tentang seni sakral pohon suci. Seni sakral pohon suci memiliki tingkat yang sangat tinggi, tetapi tidak semua orang dapat mempraktikannya. Seni ini hanya cocok untuk wanita dengan urat bela diri pohon spiritual. Miao Yan menebak apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia menjelaskan, teknik rahasia ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk urat bela diri dan tidak mudah untuk dipraktikkan. Bahkan aku hanya mempelajari dasar-dasarnya. Namun Waner berbeda, dia memiliki urat bela diri pohon roh tingkat surgawi, dan merupakan kandidat terbaik untuk mempraktikkan seni sakral dari pohon suci. Teknik pohon suci, apakah itu teknik rahasia sekte Feixia? Lu Chen bertanya, tidak, itu adalah teknik rahasia Istana Shenwu, dan aku berasal dari Istana Shenwu. Di mana Istana Shenwu? Jauh, jauh sekali, di luar dunia biasa. Guru, mengapa Anda menceritakan hal ini kepadaku? Karena jalan hidup Xiao Wan berbeda denganmu, aku harap kamu siap secara mental. Maksudmu, Waner dan aku akan berpisah. Tentu saja, Waner hanyalah seorang yang sedang dalam masa transisi di sini bersamaku. Dia ingin masuk ke Istana Shenwu. Hanya di Istana Shenwu dia dapat melangkah lebih jauh dalam karir seni bela dirinya. Miao Yan mengangguk dan melanjutkan, dan kamu juga seorang transisi di Sekte Feixia. Tetua Pan berkata bahwa kamu akhirnya akan pergi ke Sekte Xuantian. Setengah tahun kemudian, kamu akan bertarung dengan Jiang Yao. Terlepas dari menang atau kalah, kamu tidak akan pernah kembali. Aku telah menimbulkan masalah bagi Feixiamen. Lu Chen berkata dengan nada meminta maaf. Jika Anda dapat mengalahkan Jiang Yao, maka yang akan Anda tambahkan bukanlah masalah, tetapi sumber daya. Kata Miao Yan, sumber daya. 52 bab 52, pengantar seni suci. Ternyata kompetisi seni bela diri tahunan dinasti Yongming juga diadakan untuk memilih bakat bagi Sekte Xuantian. Pada dinasti Yongming, hanya ada satu sekte besar, yaitu Sekte Xuantian. Sekte Xuantian adalah satu-satunya sekte yang dominan dan menguasai sejumlah besar sumber daya. Sekte seni bela diri lainnya adalah bawahannya, dan mereka dapat memilih murid-murid luar biasa yang telah mereka latih. Sekte Xuantian tampaknya bersikap sombong dalam upayanya untuk merebut bakat dari sekte seni bela diri lain, tetapi pada kenyataannya, sekte ini didukung oleh semua sekte seni bela diri utama karena dua alasan. 1. Sekte Xuantian Bie hanyalah cabang dari sekte Xuantian Dao. Sekte ini memiliki masa depan yang cerah dan memenuhi kebutuhan pengembangan para jenius seni bela diri. Wilayah sekte seni bela diri utama terbatas pada dinasti Yongming, dan prospeknya terbatas, yang akan menghambat karir seni bela diri beberapa jenius. Oleh karena itu, semua sekte seni bela diri utama sangat bersedia mengirim murid-murid berbakat mereka ke sekte Xuantian.
Kedua, Sekte Swantian sangat ketat dalam menyeleksi murid. Begitu seorang jenius dari Sekte Bela Diri terpilih, sejumlah besar sumber daya akan diberikan kepada Sekte Bela Diri tersebut sebagai hadiah. Sumber daya tersebut meliputi ramuan ajaib, senjata perang, pil binatang, khazanah alam, DCB, dan bahkan batu roh, yang semuanya merupakan sumber daya yang sangat langka bagi sekte-sekte bela diri besar. Setiap tahun, sekte-sekte bela diri besar menyelenggarakan kompetisi bela diri ibu kota kekaisaran dengan sangat serius, dengan harapan bahwa kejeniusan mereka akan dipilih untuk meraih ketenaran dan kekayaan. Setelah mendengarkan penjelasan Miao Yan, Lu Chen akhirnya mengerti apa artinya menambah sumber daya ke Fei Xiamen. Berapa banyak murid sekte Fei Xia yang terpilih? Lu Chen bertanya. Ada 99 negara bagian di dinasti Yongming, dan setiap negara bagian memiliki beberapa sekte seni bela diri, totalnya ada ratusan sekte seni bela diri, dan ada banyak jenius. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dipilih? Miao Yan tampak murung dan mendesah. Sejak aku mengambil alih sekte Fei Xia, tidak ada satupun murid sekte kami yang terpilih, mengakibatkan sumber daya tidak mencukupi dan sekte pun mengalami kemunduran. Di mana dua sekte bela diri lainnya? Lu Chen bertanya lagi. Dalam 10 tahun terakhir, 2 murid dari Sekte Ziyun telah dipilih, dan 1 dari Sekte Suisa. Apakah ini alasan mengapa Sekte Ziyun begitu kuat di Dengzhou? Ya, sumber daya yang diperoleh Sekte Ziyun dari Sekte Swantian sangat banyak sehingga tidak terbayangkan. Tidak adil jika kita tidak kuat. Miao Yan tiba-tiba menatap Lu Chen, dengan sedikit rasa minta maaf di matanya yang indah, jadi, kedatanganmu dan Waner akan menjadi kesempatan bagi Sekte Fei Xia untuk bangkit. Aku harap kamu tidak menyalahkanku karena bersikap materialistis. Aku hanya melakukan ini untuk Sekte Fei Xia. Pada saat ini, Lu Chen akhirnya mengerti mengapa Miao Yan memandangnya secara berbeda dan selalu membuat pengecualian untuknya. Selain Waner, itu terutama masalahnya sendiri karena dia adalah kandidat yang ditunjuk oleh Zhu Feichen. Begitu dia memasuki Sekte Cabang Swantian, Sekte Fei Xia akan memperoleh sejumlah besar sumber daya dan dapat mengembangkan lebih banyak bakat seni bela diri. Lu Chen tentu saja tidak akan menyalahkan mereka. Wumen tidak punya pilihan selain melakukan hal ini agar dapat berkembang dan bertahan hidup. Terlebih lagi, karena dia telah memilih Fei Xiamen, dia tentu berharap Fei Xiamen akan menjadi lebih baik di masa mendatang, bukan lebih buruk. Saya, Lu Chen, bersedia berkontribusi pada Fei Xiamen. Wajah Lu Chen menjadi lurus, dan dia bertanya lagi, kapan Waner akan pergi ke Istana Shenmu? Saya telah mengirim seorang tetua ke Istana Shenmu sesegera mungkin. Diperkirakan akan memakan waktu setengah tahun. Sejauh ini, Lu Chen terkejut. Dia tumbuh di kota Suangmu dan tempat terjauh yang pernah dia kunjungi adalah kota Dengzhou. Dia bahkan belum pernah ke Chaodu dan tidak tahu apapun tentang dunia luar. Dunia di luar dunia sekuler sangat besar, begitu besarnya sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Miao Yan berkata, selama kepala istana menerima pesanku, dia akan segera datang. Kepala istana sangat cepat, dan dia mungkin muncul di dinasti Yongming hanya dalam waktu sekejap. Para tetua membutuhkan waktu setengah tahun, tetapi kepala istana hanya membutuhkan waktu sebatang dupa. Mungkinkah kepala istana ini adalah dewa? Lu Chen tertegun dan tidak dapat membayangkan bahwa jarak yang begitu jauh akan memakan waktu berhari-hari bahkan jika dia terbang di udara, bukan? Kepala istana bukanlah dewa, hanya saja kultivasinya sangat tinggi sehingga kita tidak dapat membayangkannya. Apakah kultivasimu begitu tinggi? Jadi, jika Anda ingin mencapai level itu, Anda harus bekerja keras. Mungkin di masa depan, Anda juga bisa terbang tinggi di dunia yang luas. Perkataan Miao Yan memberi Lu Chen gelombang semangat juang yang tiba-tiba, dan dia dipenuhi kerinduan terhadap dunia luar. Saya harus keluar dari dunia sekuler dan melambung ke puncak seni bela diri. Tidak mudah untuk memulai seni suci pohon ilahi. Awalnya aku ingin Waner tinggal menyendiri di puncak Luoxia sampai kepala istana pohon ilahi tiba. Miao Yan melirik pil air dewa di tangan Lu Chen dan berkata, karena kamu membawa pil air dewa kelas atas, tidak akan ada masalah bagi Waner untuk bergabung dengan sekte. Dia tidak perlu lagi menyendiri, dan kamu dan pelayanmu bisa lebih sering bertemu. Setelah berkata demikian, Miao Yan mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Waner. Tak lama kemudian, Waner terbangun dari meditasinya. Tuan muda, Waner membuka matanya yang indah dan melihat Lu Chen untuk pertama kalinya. Dia melompat kegirangan dan membungkuk kepada Lu Chen. Waner tidak tahu Tuan muda ada di sini. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Waner, makanlah. Lu Chen mengangguk dan langsung memasukkan pil air ilahi ke tangan Waner. Meskipun Waner tidak tahu pil apa itu, dia menelannya tanpa berkata apa-apa. Mengapa kamu tidak bertanya jenis pil apa itu? Melihat Waner meminum pil itu tanpa ragu, Miao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Tuan muda menyuruhku makan, jadi aku makan. Tidak perlu bertanya. Bagaimana jika itu pil racun? Kalau begitu, Waner juga harus makan. Gadis bodoh.
Miao Yan menghela napas, lalu menjelaskan kepada Waner, yang diberikan Lu Chen kepadamu adalah pil air ilahi kelas atas, pil yang sangat berharga yang mengandung air roh ilahi, yang memiliki efek tambahan yang besar pada urat-urat bela diri tipe kayu. Khusus untuk urat-urat bela diri pohon spiritual, itu hanyalah harta yang dapat memelihara pohon spiritual dan membuat urat-urat bela diri tumbuh dengan cepat. Tenanglah sekarang dan seraplah kekuatan pil air ilahi. Gunakan seni suci pohon ilahi untuk mentransfer 5 elemen. Air menghasilkan kayu. Apakah menurutmu kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai? Waner mengangguk, lalu duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Tidak lama kemudian, wajah Waner menjadi sangat merah, dan napasnya semakin kuat. Tampaknya kekuatan obat dari pil Sensui mulai berefek. Klik, sebuah ledakan samar terdengar dari tubuh Waner. Nafas Waner melonjak, momentumnya meningkat pesat, dan aliran udara melonjak keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Anehnya, dia berhasil menembus level pertama alam Yuan sejati. Miao Yan terkejut sekaligus senang karena Waner telah memasuki alam esensi sejati. Dengan esensi sejati, akan lebih mudah baginya untuk mempraktikkan seni suci pohon ajaib. Waner tidak bangun, tetapi tetap bermeditasi, terus menyerap kekuatan obat pil air ilahi. 1 jam kemudian, auranya berubah. Vitalitas pohon kuno yang kuat tidak lagi mengalir kemana-mana, tetapi terus-menerus diserap ke dalam tubuh Waner. Setelah 1 jam berikutnya, pohon tua itu telah kehilangan terlalu banyak vitalitasnya, cabang-cabang dan daun-daunnya berguguran, dan tanah ditutupi dengan daun-daun yang berguguran, dan secara bertahap layu. Namun, aura Waner berubah, menjadi cemerlang, seolah-olah ada vitalitas tak berujung yang mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, Waner membuka matanya, dan cahaya hijau melintas di matanya, menghilang dalam sekejap. Sehelai daun hijau diam-diam muncul dan tercetak pada dahi Waner. Haha, ini layak menjadi pil air ilahi kelas atas. Efeknya memang kuat. Waner telah menguasai tingkat pertama seni suci kayu ilahi dan telah resmi memasuki pintu. 53 bab 53 apa yang harus dipotong. Ledakan. Terdengar ledakan keras, mengguncang bumi. Fei Xiamen, serahkan Lu Chen. Sebuah suara marah terdengar, seperti guntur, mengguncang seluruh gunung Fei Xia. Jangan keluar. Miao Yan meninggalkan sepatah kata dan menghilang dalam sekejap. Saya akan keluar dan melihatnya. Lu Chen berbalik dan berlari. Bagaimana mungkin dia menjadi pengecut ketika seseorang datang ke rumahnya? Tepat saat dia berlari keluar dari Gunung Luoxia, dia mendengar suara terengah-engah di belakangnya, "Tuan muda, tunggu, saya tidak bisa menyusul Anda." Lu Chen berhenti sejenak, lalu berbalik dan menatap Waner yang berlari dan berkeringat, lalu berkata, "Kembalilah dan jangan ikut bersenang-senang." Meskipun kultivasi Waner tidak tinggi, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak akan menjadi beban bagi Tuan muda. Waner menatap Lu Chen dengan cemas, seolah dia takut Lu Chen akan meninggalkannya. Apapun yang terjadi nanti, jangan katakan apapun atau ikut campur, mengerti? Lu Chen berkata sambil berjalan. Waner bersikeras ikut, dan Lu Chen tidak dapat menolak karena ini adalah Wumen, bukan keluarga Lu. Identitas Waner saat ini adalah murid sejati Sekte Fei Xia, bukan pembantunya. Meskipun mentalitas Waner tidak berubah, dia harus menghormati Waner. Jangan khawatir, Tuan muda. Saya akan mengawasi dari samping. Ngomong-ngomong, apakah teknik kayu suci yang kamu praktikkan bertentangan dengan teknik sutra pil gadis suci? Lu Chen teringat satu hal. Kitab suci alkimia gadis suci adalah teknik bela diri surgawi tingkat menengah. Meskipun versinya belum lengkap, namun kualitasnya tinggi. Meskipun belum dipraktikkan sepenuhnya, tetap saja lebih kuat daripada teknik bela diri tingkat bumi pada umumnya. Sayang sekali kalau bertentangan dengan seni sakral pohon suci dan harus ditinggalkan. Anda harus tahu bahwa di seluruh dinasti Yongming, bahkan tidak ada teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah, dan teknik bela diri tingkat surga hanyalah sebuah legenda. Semakin tinggi tingkat tekniknya, semakin cepat kemajuan latihannya, dan semakin jauh Anda bisa maju dalam seni bela diri. Sepertiga terakhir dari sutra alkimia gadis suci hilang, tetapi jika 2/3 pertama dapat disempurnakan dengan baik, kultivasi Waner dapat mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak ada konflik, tetapi keduanya saling melengkapi. Keterampilan mendukung seni sakral, dan seni sakral juga memberikan umpan balik. Itu sungguh hebat. Di gerbang gunung, ada 2 kelompok orang yang saling berhadapan. Di satu sisi adalah orang-orang dari Sekte Fei Xia, yang dipimpin oleh pemimpin Sekte Miao Yan. Personel di sisi lain rumit, termasuk orang-orang dari Sekte Awan Ungu dan Sekte Suisa, tetapi pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah. Jubah alkimia pria parubaya itu memiliki 4 garis merah di atasnya, melambangkan statusnya dalam alkimia, alkemis tingkat 4. Itu adalah pemilik paviliun dan agung di kota Dengzu, Lai Guang. Lu Chen telah menghancurkan leluhur putraku. Kejahatannya sangat keji. Serahkan dia. Wajah Lai Guang dipenuhi amarah. Lu Chen telah menghancurkan putra keduanya, Lai Ren, 2 kali berturut-turut. Kebenciannya benar-benar besar.
Pertama kali dia menghabiskan banyak uang dan nyaris tidak berhasil menyelamatkan leluhur kecil Lai Ren. Namun sebelum dia sempat membalas dendam pada Lai Ren, hal itu terjadi lagi. Namun, trauma kedua lebih serius, dan dia tidak punya cara untuk pulih. Dalam kemarahan, dia bergabung dengan Ziyunmen dan Suisamen untuk membalaskan dendam Lai Ren. Lu Chen adalah murid sekte Fei Xiaku. Jika dia melakukan kesalahan, sekte kami akan menghukumnya. Master Lai, silakan kembali. Miao Yan melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk mengantar tamu itu pergi. Guru Miao, apakah kau akan menjadikan aku musuh hanya karena seorang murid kecil? Raiko berteriak dengan marah. Tuan Lai, maafkan saya, tetapi sekte Fei Xia kami tidak memiliki kebiasaan menyerahkan murid kepada orang luar. Miao Yan berkata dengan serius, apapun yang dilakukan Lu Chen, dia tidak akan menyerahkan Lu Chen, karena Lu Chen terlalu penting bagi Fei Xiamen. Kau tidak mau menyerahkannya, kan? Kau harus membayar harganya untuk ini. Lai Guang sangat marah dan berteriak, saya nyatakan bahwa mulai sekarang, rumah pil agung tidak akan lagi menjual pil kepada sekte Fei Xia. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di tempat kejadian mengubah ekspresi mereka. Sekte Fei Xia selalu membeli ramuannya dari rumah ramuan agung. Jika rumah ramuan agung berhenti menjualnya, persediaan ramuan sekte Fei Xia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Jika sebuah sekte bela diri kehabisan ramuan, nasibnya akan suram, dan pada akhirnya tidak punya pilihan selain tutup. Inilah kekuatan rumah pil agung. Ia hampir memonopoli pasar pil, yang setara dengan mencekik garis hidup semua sekte seni bela diri utama. Itulah sebabnya sekte Ziyun bersedia membayar harga dan membangun institut alkimia. Mereka tidak ingin dicekik oleh orang lain. Aku juga punya sesuatu untuk diumumkan. Institut alkimia sekte Fei Xiaku akan resmi didirikan dalam 7 hari. Miao Yan tidak mau kalah dan menanggapi dengan tajam. Sebenarnya, Lai Guang telah membantu sekte Ziyun untuk mencekik sekte Fei Xia dalam menyediakan ramuan karena dia tidak ingin sekte Fei Xia menjadi lebih kuat. Semua orang di sekte Fei Xia sudah lama tidak puas dengan hal ini. Tanpa seorang alkemis tingkat ketiga atau lebih tinggi yang bertanggung jawab, bagaimana sekte Fei Xiamu bisa mendirikan akademi alkimia? Lai Guang tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada sarkastis, pil transformasi spiritual dan pil lain yang membantu alam transformasi spiritual harus disempurnakan oleh seorang alkemis tingkat 3 atau lebih tinggi. Sekte Fei Xiamu hanyalah sekte seni bela diri yang buruk. Apakah kamu mampu membayar seorang alkemis tingkat 3? Halo, guru. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Seorang pria keluar, mengenakan jubah alkemis tingkat ketiga, dia adalah Chen Yuanliang. Mengapa kamu di sini? Lai Guang tercengang. Dia tidak menyangka Chen Yuanliang akan meninggalkan Aula Dadan dan datang ke gerbang Fei Xia. Tiba-tiba firasat buruk muncul dalam hati Lai Guang. Sekarang aku adalah alkemis Fei Xia dan Yuan. Aku bertanggung jawab untuk memurnikan pil Fei Xia dan Yuan. Chen Yuanliang tidak terburu-buru, namun tenang dan sabar, tampak sangat santai. Dia dulunya sangat hormat dan patuh kepada Lai Guang, tetapi sekarang semuanya berbeda. Dia bergantung pada Lu Chen dan sama sekali tidak takut pada Lai Guang. Lu Chen adalah Raja Pil, kamu siapa, Lai Guang? Dia hanya seorang alkemis tingkat 4, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja Alkimia? Siapapun yang berada di bawah level Raja dan hanyalah seekor semut di depan Lu Chen. Chen Yuanliang, jangan berpikir kamu bisa bangga hanya karena kamu telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat ketiga. Aku masih 1 tingkat lebih tinggi darimu dan aku lebih baik darimu. Lai Guang sangat marah saat melihat Chen Yuanliang tidak menghormatinya. Dalam amarahnya, dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Yuanliang berani menentangnya. Bukankah Chen Yuanliang takut akan balas dendamnya? Selama dia melaporkannya ke Paviliun Dan, Chen Yuanliang akan berada dalam masalah besar. Aku bisa naik ke level ketiga, dan aku juga bisa naik ke level keempat. Saat itu, kamu dan aku akan berada di level yang sama, dan tidak ada satupun dari kita yang bisa saling menekan. Chen Yuanliang tertawa, sama sekali tidak khawatir Lai Guang akan membalas. Dengan Lu Chen, yang berada di level Dan King, berdiri di belakangnya, apa yang dia takutkan? Lu Chen mengajarkannya trik menjadi Raja Dan, yang memungkinkannya naik 2 tingkat dalam waktu singkat. Sekarang Lu Chen telah memberinya resep untuk pil tingkat Raja Pil. Dia percaya bahwa selama dia berlatih selama sekitar 1 tahun, pencapaiannya dalam membuat pil akan meningkat pesat, dan promosi ke tingkat keempat akan menjadi hal yang wajar. Seorang alkemis tingkat keempat dianggap sebagai alkemis tingkat menengah di Paviliun Alkimia, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada alkemis tingkat ketiga. Di usiamu, kamu cukup beruntung untuk dipromosikan ke tingkat ketiga. Kamu masih ingin dipromosikan ke tingkat keempat. Itu hanya angan-angan belaka. Lai Guang mendengus dingin dan berkata dengan nada sarkastis, ada kesenjangan besar antara level ketiga dan keempat. Bakatmu dalam alkimia terbatas. Aku khawatir kamu tidak akan bisa naik ke level keempat sampai kamu meninggal. Bagaimana jika dia dipromosikan ke tingkat keempat dalam waktu 7 hari? Seseorang bertanya, apakah mungkin untuk naik ke tingkat keempat dalam waktu 7 hari?
Lai Guang tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada positif, apa yang kalian orang luar tahu? Chen Yuanliang baru saja naik ke tingkat ketiga, dan keterampilan alkimianya belum terkonsolidasi. Bahkan jika dia bisa naik, itu akan memakan waktu setidaknya 7 tahun. Tidak mungkin baginya untuk naik dalam waktu 7 hari. Bagaimana kalau saya bisa? Pria itu bertanya lagi. Kalau begitu aku akan memotongnya. Lai Guang merasa bahasa yang diucapkan lawan bicaranya kasar, jadi dia menjadi marah dan menjawab tanpa berpikir. Apa yang kamu potong? Akan tetapi, pria itu tidak melepaskan Lai Guang dan terus bertanya tanpa henti. Bajingan itu berani bertindak lancang di hadapanku, berdiri. Lai Guang akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu dan menjadi sangat marah. Kamu sangat pintar, kamu tidak berani mengatakan bagian mana yang harus dipotong secara spesifik. Kalau tidak, akan menjadi lelucon besar bagi pemilik museum besar untuk menjadi seorang Kasim. 54 Bab 54 Rahasia Penyembuhan. Seorang pemuda melangkah keluar dari kerumunan dan menatap Raiko dengan tatapan mengejek. Pemuda ini adalah Lu Chen, dan dialah juga yang mengejek Lai Guang. Meskipun Miao Yan dapat memberikan perlindungan, Lu Chen tidak ingin bersembunyi dan membiarkan Fei Xiamen menanggung amarah Lai Guang. Satu orang melakukan pekerjaan, satu orang mengambil tanggung jawab. Ini adalah prinsip menjadi manusia, dan Lu Chen pantas mendapatkannya. Dalam hal alkimia, Lai Guang, seorang alkemis tingkat keempat, bagaikan semut di depannya. Dalam hal kekuatan tempur, dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, dan bahkan mereka yang setengah langkah lagi dari transformasi spiritual tentu bukan tandingannya. Mengenai dukungan, belum lagi mereka yang jauh, hanya Sekte Feixia yang akan sepenuhnya mendukungnya. Jika Anda memiliki keyakinan, Anda tidak akan takut. Apa yang perlu ditakutkan? Lu Chen melirik ke sisi Lai Guang, di sana ada kursi rotan dan Lai Ren sedang berbaring di sana. Dia tampak pucat dan lesu, seolah-olah dia telah kehilangan semua keinginan untuk hidup, seolah-olah dia hampir mati. Halo, Kasim Lai. Lu Chen tersenyum dan berbicara dengan nada lembut, melambai dan menyapa Lai Ren. Dari ekspresi Lai Ren yang datar, jelas terlihat bahwa benda itu sama sekali tidak berguna. Kalau tidak, dengan kepribadian Lai Ren, dia pasti sudah pamer sejak lama. Lu Chen. Ketika Lai Ren melihat Lu Chen, dia melompat dari kursi rotan dengan gembira, tetapi dia menyentuh lukanya lagi, yang sangat menyakitkan sehingga dia merintih dan berkata, "Ayah, anak ini menyakitiku dengan sangat parah. Kamu harus membalaskan dendamku. Bajingan, beraninya kau menyakiti anakku, bayarlah dengan nyawamu." Mata Lai Guang berkilat penuh niat membunuh, ia melambaikan tangannya dan berteriak, "Dua tetua, bantu aku menangkap bocah ini, aku akan menghadiahi kalian dengan hadiah yang sangat besar." Para tetua Sekte Ziyun dan Sekte Suisa keluar, dan mereka adalah Wu Kugong dan Sa Haifei. Lai Guang adalah seorang praktisi alkimia, bukan ahli seni bela diri, dan tidak ada seniman bela diri yang sangat kuat di sekitarnya, jadi dia harus bergantung pada Sekte Ziyun dan Sekte Suisa, jika tidak, siapa yang berani datang kepadanya. Lai Guang adalah pemilik aula alkimia agung dan memegang kekuasaan atas ramuan-ramuan ajaib. Siapa yang tidak akan percaya pada ide-idenya? Terutama Sekte Ziyun dan Sekte Suisa, mereka masih mengandalkan Lai Guang untuk mencekik Sekte Feixia dan melemahkannya dengan ramuannya. Lai Guang ingin membalas dendam, dan kedua sekte seni bela diri juga ingin mengambil kesempatan untuk menekan Sekte Feixia, jadi mereka segera mengirim tetua mereka yang paling kuat dan beberapa murid untuk datang dan membantu. Apa yang kalian, Sekte Ziyun dan Sekte Suisa, ingin lakukan? Apakah kalian ingin memulai perang dengan Sekte Feixia kami? Miao Yan menarik Lu Chen kembali, wajahnya dingin dan marah. Tidak apa-apa jika Lai Guang datang untuk meminta bantuan, tetapi Sekte Ziyun dan Sekte Suisa membantu kejahatan dan benar-benar menindasnya. Dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Sebagai kepala sekte, dia tidak akan pernah membiarkan orang luar menangkap pengikutnya, jika tidak, Sekte Feixia tidak perlu ada. Kami tidak berani, kami hanya menargetkan Lu Chen, bukan Sekte Feixia. Wu Kugong menjelaskan dengan tenang, tampak acuh tak acuh, tetapi selalu ada sedikit rasa takut terhadap Miao Yan. Saya hanya mengikuti perintah. Saya harap Tuan Miao memaafkan saya. Ada lebih banyak ketakutan di wajah Sa Haifei daripada di wajah Wu Kugong. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanyalah tetua. Miao Yan adalah pemimpin sekte. Status mereka tidak setara, jadi mereka ditekan dalam hal momentum. Yang mereka takutkan bukanlah kemampuan bertarung Miao Yan, tetapi fakta bahwa Miao Yan memiliki keterampilan rahasia yang unik. Bahkan jika pemimpin sekte mereka datang, mereka akan tetap waspada. Kamu pergi ke Fei Xiamen untuk menangkap orang, dan kamu bilang kamu tidak menargetkan Fei Xiamen. Apakah kamu pikir aku bodoh? Miao Yan mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan dapatkan itu. Aku ingin melihat bagaimana kamu memanfaatkannya. Wu Kugong dan Sa Haifei saling memandang dan tidak berani melangkah maju. Penatua Wu, Penatua Sa, apa yang masih kalian ragukan?
Lai Guang sangat marah saat melihat ini dan langsung mulai minum. Kedua pemimpin Sekte Ziyun dan Sekte Suisa telah sepakat dengannya bahwa pasukan yang mereka kirim akan mematuhi perintahnya, dan dia berhak memimpin Wu Kugong dan Sa Haifei. Tuan Miao, maafkan aku hanya ingin membawa Lu Chen. Wu Kugong menggertakkan giginya, melompat ke udara, dan membuka tangan besarnya untuk mengunci Lu Chen di belakang Miao Yan. Sebuah tangan sebesar baskom muncul di udara dan menangkap Lu Chen. Sebagai seorang tetua terhormat dari Sekte Wu, seorang master tingkat kelima dari alam transformasi spiritual, Anda benar-benar menyerang seorang murid dari alam asal sejati. Bukankah memalukan untuk menindas yang lemah dengan kekuatan Anda? Terdengar suara mengejek. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan berukuran sama terangkat ke udara dan menamparkan tangan besar yang terulur ke arahnya. Pan Qingyan, wajah tua Wu Kugong memerah. Dia melirik orang yang melakukan gerakan itu, mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi rumit. Jika Miao Yan bertindak, dia tidak akan takut, karena Miao Yan tidak dikenal karena kemampuan bertarungnya. Yang paling ditakutkannya adalah para tetua Sekte Feixia akan mengambil tindakan. Begitu perkelahian terjadi, itu akan menjadi masalah besar. Namun, Pan Qingyan adalah salah satu tetua terkuat di Sekte Feixia. Pan Qingyan satu tingkat lebih rendah darinya baik dalam ranah maupun kekuatan tempur. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menganggap serius Pan Qingyan sama sekali. Namun keadaan menjadi berbeda dengan kehadiran Miao Yan. Teknik rahasia Miao Yan dapat membuat kekuatan bertarung Pan Qingyan bertahan selamanya, yang sangat mengerikan. Penatuasa, apa yang Anda tunggu? Wu Kugong melotot ke arah Sa Haifei dan mengirim pesan rahasia. Sa Haifei sempat ragu sejenak, tetapi akhirnya bertindak. Sa Haifei menyerang Pan Qingyan secara langsung dan melontarkan pukulan. Pukulan besar dengan karung pasir dilancarkan, debu beterbangan, kerikil beterbangan, dan pukulan itu datang bersiul dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah serangan kekuatan penuh Sa Haifei, menggunakan seluruh kekuatan puncak tingkat keempat alam transformasi spiritual untuk menyerang lawan. Pan Qingyan tampak serius dan menggunakan telapak tangannya untuk menangkis pukulan itu. Ledakan, tinju itu mengenai telapak tangan dan menimbulkan suara ledakan keras. Tinju itu patah dan lenyap dalam sekejap. Pan Qingyan terdorong mundur beberapa langkah karena kekuatan pukulan itu. Wajahnya menjadi pucat, napasnya melemah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Miao Yan mengangkat tangannya, dan napas vital muncul dan mengalir ke tubuh Pan Qingyan. Wajah Pan Qingyan berubah dari putih menjadi merah, auranya menjadi lebih kuat, dan kondisinya langsung kembali ke puncaknya. Teknik rahasia Miao Yan. Wajah Sa Haifei memucat dan Wu Kugong mengerutkan kening, sudah tahu ini akan jadi hasilnya. Napas penuh vitalitas itu mirip dengan napas pohon kuno itu, keduanya penuh dengan vitalitas yang kaya. Lu Chen menatap Miao Yan dengan mata menyala-nyala, dan tiba-tiba teringat pada teknik rahasia unik milik Miao Yan, maka ia menoleh ke arah Waner di belakangnya, sambil bertanya dengan tatapan matanya. Itu adalah teknik pohon suci. Waner menebak apa yang ingin ditanyakan Lu Chen, jadi dia berbicara dengan suara rendah. Sungguh, tebakan Lu Chen benar, dan dia juga sangat terkejut. Seni sakral pohon suci, ternyata bukanlah seni rahasia menyerang, melainkan seni rahasia penyembuhan. Dalam dunia seni bela diri, hanya ada sedikit teknik penyembuhan, dan seniman bela diri biasanya menyembuhkan luka mereka sendiri atau menggunakan pengobatan luar. Bahkan dengan mantra penyembuhan, sulit untuk menyembuhkan selama pertempuran, dan mustahil untuk menyembuhkan secara instan. Namun, teknik penyembuhan rahasia Miao Yan terlalu abnormal. Tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, teknik ini juga dapat secara langsung memulihkan vitalitas dan menyembuhkan orang. Apa konsepnya? Ini sama saja dengan mengatakan bahwa orang yang dirawat tidak terkalahkan dan akan selalu tak terkalahkan. Tidak heran Wu Kugong dan Sa Haifei tampak sangat tidak bahagia. Kekuatan bertarung Pan Qingyan tidak sebaik mereka, tetapi dengan dukungan seni sakral pohon suci, dia dapat bersaing dengan mereka dalam konsumsi dan bahkan mengalahkan mereka sampai mati. Aku akan menyandera Pan Qingyan, dan kau cepat tangkap Lu Chen. Begitu kau berhasil menangkapnya, segera pergi dan jangan berkelahi dengan orang-orang dari Sekte Feixia. Wu Kugong mengirim pesan kepada Sa Haifei, meminta mereka untuk membagi pekerjaan dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas sesegera mungkin untuk mencegah perubahan apapun. Jika Jiang Yao tidak mengungkapkan kepadanya bahwa Zhu Feichen memiliki konflik dengan guru besar Zhou dan bahwa guru besar Zhou mendukung Sekte Ziyun, dia tidak akan setuju untuk membantu Lai Guang. Lu Chen adalah orang yang dipilih oleh Zhu Feichen. Jika Sekte Ziyun tidak memiliki pendukung yang kuat, berani menyentuh Lu Chen sama saja dengan mencari kematian. Pokoknya, setelah Lu Chen ditangkap, akan diserahkan kepada Lai Guang. Setiap dendam pasti ada pelakunya, dan ketika Zhu Feichen ingin membalas dendam di masa mendatang, dia bisa pergi ke Lai Guang. Sekte Ziyun mendapat dukungan dari guru besar Zhou. Jika kepala Zhu Feichen tidak dipatahkan, dia tidak akan melampiaskan amarahnya pada Sekte Ziyun. Adapun Miao Yan, dia memilih mengabaikannya.
Sekte Ziyun hanya ingin menekan Sekte Feixia, bukan memulai perang antar sekte bela diri, jadi dia tidak dapat menyerang pemimpin sekte lainnya. Namun, kemampuan bertarung Miao Yan tidak tinggi, dan dia tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Paling-paling, dia hanya bisa mengirim orang untuk bertarung. Karena itu, dia harus bertindak cepat. 55 bab 55, cukup sudah masalahnya. Sahai Fei menerima pesan rahasia tersebut dan segera melepaskan tekanan dari tubuhnya untuk menekan Lu Chen dan mencegah Lu Chen melarikan diri. Tekanan dari alam transformasi roh tingkat keempat bagaikan gunung, tidak hanya menekan Lu Chen, tetapi juga memengaruhi murid-murid Sekte Feixia di sekitarnya. Banyak murid Sekte Feixia yang tertekan hingga tidak bisa bergerak. Bahkan beberapa murid yang tinggal setengah langkah lagi dari transformasi spiritual merasa tidak bisa bernapas dan kesulitan melangkah. Inilah bedanya, satu tekanan saja sudah cukup untuk menekan mereka yang berada di bawah alam transformasi spiritual. Alam Zenyuan hanyalah lelucon di depan alam Hualing. Lu Chen menghela napas, dan dengan sebuah pikiran, sebuah kekuatan jiwa yang besar muncul, seketika mengimbangi tekanan pada tubuhnya. Berjalan, Lu Chen berbalik dengan cepat, menarik Waner ke atas, mengaktifkan langkah pengendalian cahaya, dan menghilang di tempat sebelum energi serangan Sahai Fei terkunci padanya. Pada saat itu, energi Sahai Fei tiba, tetapi tidak ada target untuk dikunci, dan energinya menghilang. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar terulur, namun tentu saja tidak meraih apapun. Apa? Sahai Fei terkejut, matanya melebar, dan dia merasa luar biasa. Tekanannya cukup untuk menekan para prajurit di bawah alam transformasi spiritual, tetapi dia tidak dapat menekan seorang anak di tingkat keempat alam esensi sejati. Aneh sekali. Murid-murid Sekte Feixia juga terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Lu Chen dapat bertahan hidup di bawah tekanan yang begitu kuat. Terutama para murid yang setengah langkah lagi dari transformasi spiritual, tatapan yang mereka berikan pada Lu Chen tidak hanya ekspresi terkejut tetapi juga ketakutan. Bagaimana Lu Chen mengabaikan tekanan dari ahli alam transformasi spiritual tingkat keempat? Mungkinkah kekuatan Lu Chen telah melampaui batas alam Yuan sejati? Kamu tidak bisa melarikan diri. Sahai Fei mendengus dingin dan menyerang lagi, meraih Lu Chen yang telah menghindar ke samping. Kali ini, dia tidak berani ceroboh. Saat dia bergerak, Qi-nya tiba lebih dulu dan mengunci Lu Chen. Tiba-tiba, sebuah tinju besar muncul entah dari mana. Wah, tinju besar itu memukul mundur tangan Sahai Fei yang terulur. Sebuah sosok melintas keluar, itu adalah Tetua Fang. Sahai Fei, itu keterlaluan. Tetua Fang berkata dengan dingin. Dia juga merupakan tetua yang kuat dari Sekte Feixia dan penguasa alam transformasi spiritual tingkat keempat, tetapi kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah daripada Pan Qingyan. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani melawan Sahai Fei secara langsung, tetapi dengan adanya pemimpin sekte di sini, dia berani bersaing dengan Sahai Fei. Teknik rahasia unik Miao Yan adalah tongkat terkuat Sekte Feixia. Saya diperintahkan untuk membantu Guru Lai, dan saya tidak punya pilihan lain. Sahai Fei mengerutkan kening, melirik Miao Yan, dan merasakan sakit kepala. Kalau hari biasa, dia tidak akan jadi masalah kalau bisa mengalahkan Tetua Fang. Tapi, Tetua Fang mendapat dukungan dari Miao Yan, jadi dia bisa mengalahkannya dalam semenit. Tuan, Lai Ren masih hidup, masih ada ruang untuk negosiasi. Penatua Fang menatap Lai Guang dan berbicara dengan nada lembut. Dia memiliki beberapa persahabatan dengan Raiko, dan berharap Raiko akan mempertimbangkan situasinya dan tidak mempermasalahkannya. Tanpa diduga, Lai Guang tidak membeli akunnya dan berkata, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika Sekte Feixia tidak menyerahkan Lu Chen, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan Sekte Feixia. Nada bicaramu sungguh besar. Aku, Miao Yan, akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan Sekte bela diri. Sikap Miao Yan keras, Lu Chen tidak akan menyerah, dan Lai Guang juga tidak akan menyerah, jadi mari kita putus saja. Sekte Ziyun, Sekte Suisa, bersatulah dan hancurkan Sekte Feixia. Lai Guang sangat marah dan berteriak keras seperti orang gila. Para pengikut Sekte Ziyun dan Sekte Suisa saling berpandangan, dan tidak ada seorang pun yang maju. Tanpa perintah dari para tetua mereka sendiri, mereka tidak akan mendengarkan perintah Lai Guang. Namun, Wu Kugong dan Sahai Fei sangat berkepala dingin dan tidak akan pernah memerintahkan pengikutnya untuk maju dan bertarung, karena hal itu akan memicu perang antar sekte bela diri. Jika perang pecah di antara sekte-sekte bela diri, terlalu banyak hal yang akan terlibat. Mereka tidak mampu menanggungnya jika itu membuat istana kekaisaran waspada. Lai Guang memang gila, tapi mereka tidak akan tergila-gila padanya. Keduanya keluar untuk bertarung dan membunuh. Tidak masalah untuk memukul wajah Fei Xiamen, tetapi tidak baik untuk memulai perang. Penatua Fang, mari kita berdiskusi. Sahai Fei tidak mempedulikan hal lain dan segera bertarung dengan Tetua Fang untuk mencegah Lai Guang memberinya perintah sembarangan. Untuk sesaat, Wu Kugong bertarung dengan Pan Qingyan, dan Sahai Fei bertarung dengan Tetua Fang, dan pertarungan itu dipenuhi dengan asap mengepul dan udara yang berembus.
Dalam hal kekuatan tempur, Wu Kugong dan Sa Haifei keduanya unggul. Namun, Pan Qingyan dan Elder Fang mendapat dukungan dari teknik rahasia Miao Yan. Mereka tidak takut terluka dan selalu dalam kondisi puncak. Mereka terus-menerus mengonsumsi kekuatan Wu Kugong dan Sa Haifei dan secara bertahap memperoleh keunggulan. Lu Chen menyaksikan keempat jagoan itu bertarung dengan ekspresi serius dan merasa emosional. Alam spiritual, baginya, itu adalah gunung yang harus didaki. Selama dia berhasil menembus alam transformasi roh, meski itu level pertama, dia akan mampu bertarung melawan Sa Haifei. Tidak akan seperti apa yang terjadi sekarang, di mana dia terkunci oleh energi Sa Haifei dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, dia sekarang hanya berada di level keempat dari alam esensi sejati, yang terlalu jauh dari alam transformasi spiritual. Mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Tujuan awalnya adalah untuk dipromosikan ke alam transformasi spiritual setengah langkah dalam waktu setengah tahun sehingga dia bisa bersaing dengan Jiang Yao. Sekarang musuh semakin banyak, bahkan setengah langkah saja ke transformasi spiritual tidaklah cukup. Aku harus menerobos ke alam transformasi spiritual yang sebenarnya. Wu Kugong dan Sa Haifei benar-benar menindasnya dan menamparkan wajah Fei Xiamen secara terbuka. Baik secara publik maupun secara pribadi, mereka adalah musuhnya. Kedua orang tua tak tahu malu ini telah dimasukkan dalam daftar hitamnya. Dia bersumpah untuk membunuh kedua orang ini sebelum memasuki sekte Xuantian. Setelah beberapa saat membakar dupa, Wu Kugong dan Sa Haifei melompat keluar dari pertempuran sambil terengah-engah dan berhenti bertarung. Mereka tidak punya cara untuk bertarung kecuali mereka bisa membunuh lawan dengan satu pukulan. Jika tidak, akan menjadi siksaan jika terus bertarung. Pan Qingyan dan Elder Fang sama-sama berada di level keempat alam transformasi roh. Kesenjangan di antara mereka tidak terlalu besar, jadi mustahil untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Terlebih lagi, ini bukan pertempuran Wumen, mereka hanya membantu Lai Guang, jadi mereka tidak akan benar-benar bertarung sampai mati. Guru, kami telah melakukan yang terbaik. Wu Kugong menghela napas, minggir bersama Sa Haifei, lalu memejamkan mata dan beristirahat, tampak seolah-olah dia tidak ingin mempedulikan apapun. Anda, Lai Guang sangat marah hingga menangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kedua rubah tua ini tidak mau bertarung sampai mati. Namun, memang benar bahwa Wu Kugong dan Sa Haifei tidak dapat mengalahkan mereka. Siapa yang dapat menyalahkan pemimpin sekte Feixia karena memiliki teknik rahasia yang menyimpang seperti itu? Wu Kugong dan Sa Haifei tidak berusaha apapun, jadi akan menjadi lelucon jika dia datang dan meminta bantuan dan menggunakan kekerasan untuk menindas Feixiamen. Baiklah, kalau kekerasan tidak mempan, maka aku akan memotong sumber daya sekte Feixiamu. Lai Guang berkata dengan ekspresi muram, mulai besok, sekte Feixia tidak akan membeli sumber daya apapun dari kota Dengzu, termasuk bahan obat, dan tungku alkimia. Tanpa ini, aku bertanya-tanya bagaimana Akademi Alkimiamu bisa membuat ramuan. Mendengar ini, semua orang dari sekte Feixia menundukkan kepala dalam diam, dan banyak tetua tampak tidak senang. Lai Guang memiliki koneksi yang luas di kota Dengzu dan memiliki hubungan yang baik dengan wali kota-kota tersebut. Jika dia mengerahkan seluruh upayanya untuk memblokir gerbang Feixia, dia akan mampu melakukannya. Tuan Lai, apakah Anda sudah muak dengan keributan ini? Kalau sudah, mari kita kembali ke topik tentang apa yang sedang kita potong. Sebuah tawa sinis memecah kesunyian. 56 bab 56 perjudian baru. Lu Chen, kamu pantas mati. Lai Guang tahu bahwa orang yang berbicara itu adalah Lu Chen, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, berharap dia dapat mencabik-cabik Lu Chen dengan tangan kosong. Semua orang pantas mati, termasuk kamu. Cepat atau lambat kamu akan mati. Lu Chen tidak setuju, dan tidak memberi kesempatan kepada Lai Guang yang marah untuk menyela, dengan berkata, kita memiliki topik umum yang belum terselesaikan. Jika Chen Yuanliang dipromosikan menjadi alkemis tingkat 4 dalam waktu 7 hari, apa yang akan kamu potong? Bagaimana jika Chen Yuanliang tidak dipromosikan? Meskipun Lai Guang menjadi gila karena jawaban Lu Chen, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Dia tidak tertipu oleh tipu daya Lu Chen, tetapi malah bertanya balik kepada Lu Chen. Kalau begitu aku akan memotongnya. Lu Chen tersenyum. Apa yang kamu potong? Lai Guang menjadi tertarik dan menyipitkan matanya untuk melihat tubuh bagian bawah Lu Chen. Apapun yang kau potong, akan aku potong. Lu Chen tersenyum dan matanya juga melihat ke tubuh bagian bawah Lai Guang. Ayah, biar aku bertaruh dengannya. Dia yang menyebabkan aku tidak punya keturunan, jadi aku ingin dia juga tidak punya keturunan. Pada saat ini, Lai Ren hendak berteriak, namun diinterupsi oleh Lai Guang, diam kau, dasar bodoh. Ayahmu tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak butuh perintahmu. Lai Guang menatap Lu Chen dengan sinis dan berkata, baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawaku padamu. Jika kau memotong akar anakku, maka aku juga akan memotong akarmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi kegemparan di tempat kejadian, dan orang-orang merasa bahwa mereka benar-benar tercerahkan.
Perjudian terhadap uang, sumber daya, harta, dan bahkan nyawa merupakan hal yang sangat lazim, namun saya belum pernah mendengar tentang perjudian terhadap segala hal. Lagi pula, sungguh aneh jika orang hebat seperti Dan mau berjudi dengan orang lain. Ada banyak murid perempuan di tempat kejadian, termasuk Waner, mereka semua tersipu dan berharap bisa melarikan diri dari sini. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Miao Yan. Miao Yan tidak bereaksi sama sekali, tidak ada fluktuasi di wajahnya, seolah dia tidak menganggapnya serius. Masih belum diketahui siapa yang akan menghancurkan siapa. Lu Chen tersenyum tipis, menyilangkan lengannya di dada, dan tampak percaya diri, seolah-olah dia mampu mengendalikan segalanya. Namun, merupakan akal sehat bahwa sangat sulit bagi seorang alkemis untuk maju ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang optimis terhadap Lu Chen, dan beberapa orang bahkan mengkhawatirkan Lu Chen. Tuan, ini bukan taruhan. Chen Yuanliang sangat cemas dan mengingatkannya dengan suara rendah. Ini adalah taruhan yang disetujui di depan umum. Jika Lu Chen kalah, Fei Xiamen mungkin tidak dapat melindunginya. Anda yakin menang, mengapa tidak berjudi? Saya baru saja naik ke level ketiga belum lama ini, dan keterampilan alkimia saya belum terbentuk sempurna. Mustahil bagi saya untuk meningkatkan kemampuan lebih jauh dalam 7 hari. Tidak apa-apa kalau aku bilang begitu. Bajingan tua itu memang ditakdirkan menjadi Kasim. Melihat keyakinan Lu Chen yang sangat besar, Chen Yuanliang memilih untuk percaya padanya meskipun dia masih ragu. Jika Raja Dan berkata tidak apa-apa, maka itu pasti baik-baik saja. Setelah 7 hari, aku akan datang untuk memanen bola kalian. Lai Guang mendengus, memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat Lai Ren, dan kemudian membawa kerumunan itu pergi. Murid-murid Sekte Feixia bubar, tetapi banyak di antara mereka yang masih berbisik-bisik satu sama lain, membicarakan tentang perjudian konyol Lu Chen. Sebaliknya, Tetua Fang tersenyum, seolah bersorak gembira, dan ingin sekali melihat Lu Chen dikebiri untuk melampiaskan amarahnya. Puncak utama, aula utama sekte. Miao Yan menatap Lu Chen dengan ekspresi agak lucu dan tak berdaya di wajahnya. Jika kau kalah, Fei Xiamen tidak bisa membantumu. Miao Yan menyatakan bahwa Lu Chen lah yang memulai permainan judi ini, dan jika dia kalah, dia tidak akan membantu Lu Chen gagal membayar utangnya. Tuan, tenang saja, saya tidak pernah bertaruh pada permainan yang tidak saya yakini. Lu Chen melambaikan tangannya dan kemudian berkata, namun, Lai Guang juga berpikir bahwa dia pasti akan menang, jadi sebelum taruhan selesai, dia tidak berani menghalangi Fei Xiamen terlalu jauh. Dia juga takut jika dia mendorongku terlalu jauh, aku akan menyesal tidak bertaruh. Kita masih bisa membeli banyak sumber daya dalam 7 hari ini. Institut Alkimia perlu menimbun sejumlah besar bahan obat dan sejumlah bahan untuk alkimia, jika tidak, lembaga itu tidak akan dapat beroperasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, Miao Yan berkata kepada Chen Yuanliang, Tuan Chen, tolong tuliskan daftar belanja dan berikan padaku. Bahan-bahan obat dan sejenisnya mudah ditangani. Jika rumah alkimia agung tidak menjualnya, kita dapat membelinya dari apotek lain. Yang terpenting adalah tungku alkimia. Hanya rumah alkimia agung yang memilikinya di kota Dengzhou. Saya khawatir Lai Guang akan menghalangi kita. Chen Yuanliang berkata dengan khawatir. Jika kau butuh sesuatu, pergilah ke paviliun Dadan dan belilah. Jika Lai Guang berani mencekikku, katakan padanya untuk tidak memaksaku membatalkan taruhan. Jangan biarkan dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Lu Chen tertawa dan berkata, Lai Ren sangat membenciku dan mengandalkan permainan judi ini untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin dia memberiku kesempatan untuk membatalkan kontrak? Dia akan mengganggu ayahnya dan memaksanya untuk menjual barang-barang itu kepada kita. Kamu masih muda, tapi kamu sangat licik. Keluarga Lai menentangmu, mereka benar-benar jahat. Miao Yan terkekeh dan menepuk dahinya. Lu Chen ini cukup licik dan sedikit nakal. Dia benar-benar membuat pusing. Lu Chen mengambil pena dan kertas, menulis daftar dan menyerahkannya kepada Chen Yuanliang. Ambil semua ramuan yang ada di daftar dan datanglah padaku besok. Dalam 7 hari, aku akan menjadikanmu seorang alkemis tingkat 4. Setelah mengatakan itu, Lu Chen mengucapkan selamat tinggal pada Miao Yan dan membawa Waner keluar. Terima kasih, Guru. Guru, tolong berjalan pelan-pelan, hati-hati dengan langkahnya, hati-hati. Chen Yuanliang sangat gembira dan segera mengantar Lu Chen keluar, lalu kembali sambil tersenyum. Tuan Chen, mengapa Anda begitu gembira? Apakah kata-kata Lu Chen benar atau salah? Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda bisa maju? Miao Yan menatap Chen Yuanliang dengan heran. Meskipun kata-kata Lu Chen meyakinkan, dia masih lebih banyak ragu daripada percaya. Dia bukan praktisi alkimia, tetapi dia masih mengerti sedikit akal sehat tentang alkimia. Kemajuan dalam Dandao agak berbeda dengan kemajuan dalam Wudao. Faktor-faktor untuk kemajuan dalam seni bela diri relatif sederhana. Hal ini terutama melibatkan penyerapan energi spiritual. Energi spiritual adalah energi. Ketika lebih banyak energi terkumpul dalam tubuh, kemajuan akan menjadi hasil yang alami.
Faktor-faktor yang terlibat dalam kemajuan dalam Dao alkimia cukup rumit. Pertama-tama, hal itu bergantung pada seni alkimia, yang merupakan pekerjaan teknis. Namun, menguasai seni alkimia saja tidak cukup. Seseorang juga perlu memiliki pencapaian di bidang alkimia, yang merupakan pekerjaan teoritis. Untuk mencapai tujuan alkimia, seseorang perlu memiliki kemampuan untuk memahaminya, yang merupakan aktivitas spiritual. Oleh karena itu, jelas bukan tugas mudah bagi seorang alkemis untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Saya percaya padamu, Guru. Chen Yuanliang menjawab dengan bangga. Miao Yan tidak tahu latar belakang Lu Chen, tapi dia tahu. Dia adalah Raja Alkimia yang bermartabat. Meskipun Raja Alkimia ini masih sangat muda, dia tidak pernah mengecewakannya. Yang paling meyakinkannya adalah daftar yang diberikan Lu Chen padanya. Ada banyak jenis tanaman obat dalam daftar, dan jumlahnya juga banyak. Lu Chen memintanya untuk membawa begitu banyak tanaman obat, jelas untuk melatihnya membuat pil. Raja Alkimia mengajarkan cara membuat ramuan secara pribadi, dan mengajar selama 7 hari penuh. Bahkan seekor babi pun dapat dipromosikan. Kalau dia tidak bisa maju, dia bisa menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya, dan berhenti main-main dengan alkimia. Melihat Chen Yuanliang begitu percaya diri, Miao Yan tidak berkata apa-apa lagi dan menatap tetua Fang. Lai Xiang adalah putra tertua Lai Guang, kan? Ya, Guru, apakah Anda ingin mengusirnya? Tetua Fang menjawab. Tidak diperlukan untuk saat ini. Lai Xiang tidak muncul hari ini. Di mana dia? Dia telah tinggal di rumah itu, menunggu urat nadi naga terbangun. Oh, Miao Yan sedikit mengernyit dan berpikir keras. Puncak Luoxia, Lu Chen mengirim Waner ke pintu masuk dan memintanya kembali sendiri, tetapi dia tidak masuk. Sepanjang perjalanan, dia bertanya kepada Waner tentang seni sakral pohon suci, dan Waner menceritakan semua yang diketahuinya. Seni sakral pohon suci bukanlah seni penyembuhan murni, tetapi seni pemulihan yang sangat istimewa yang dapat memulihkan vitalitas makhluk apapun, termasuk diri sendiri. Akan tetapi, ambang batas untuk masuk ke dalam seni sakral ini sangatlah tinggi dan hanya para pendekar dengan urat bela diri pohon roh yang dapat mempraktikkannya. Terlebih lagi, semakin tinggi tingkatan urat bela diri pohon roh, semakin baik hasil kultivasinya dan semakin kuat kemampuan pemulihannya. Bila teknik pohon suci dipraktikkan hingga tahap tengah, ia dapat mengembalikan hakikat sejati diri sendiri maupun orang lain, yang mana sangatlah tidak normal. Waner baru saja mulai mempelajari seni sakral dan sudah memiliki kemampuan tertentu untuk pulih. Selama dia diberi beberapa hari lagi, dia akan dapat memberikan vitalitas kepada orang lain untuk pulih dari luka-luka mereka, seperti Miao Yan. Lu Chen terkejut sekaligus senang. Jika dia membawa Waner bersamanya saat bertarung di masa depan, bukankah dia akan menjadi kecoa yang tidak bisa dihancurkan? 57 Bab 57 Promosi Penjualan. Saat ini hanya ada 2 orang yang tinggal di Feixia dan Yuan, dan keadaannya sangat sepi. Pada malam hari, suasananya begitu sunyi dan damai, bahkan hantu pun tidak terlihat. Lu Chen sangat puas dengan lingkungan seperti ini. Kebisingan yang dia buat saat berlatih terlalu keras, jadi tempat terpencil adalah yang paling cocok untuknya. Dia duduk bersila dan berlatih teknik 9 naga kembali ke 1, dan nadi naga api segera menyerap energi spiritual. Tidak lama kemudian, energi spiritual di gunung tempat Akademi Alkimia berada terhapus. Setelah itu, Lu Chen mengendalikan vena naga api dan mencegahnya terus menyerap energi spiritual. Jika mereka terus menyerapnya, semua energi spiritual di Gunung Feixia akan tersedot dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada saat itu, ketika Sekte Feixia mulai menyelidiki, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menemukan orang di baliknya. Rahasianya tidak boleh diketahui orang luar, kalau tidak dia akan mendapat masalah. Berjalan keluar rumah dan menghadap pemandangan malam Gunung Feixia, puncak-puncak di sekitarnya penuh dengan energi spiritual dan tampak kabur. Hanya gunung tempat dan Yuan berada yang tidak memiliki energi spiritual dan sangat jernih. Lu Chen merasa sangat tidak nyaman melihat energi spiritual pegunungan itu tetapi tidak mampu menyerapnya. Terutama setelah menyerap begitu banyak energi spiritual, Flame Dragon Vein telah menyimpan sejumlah besar esensi sejati. Tingkat keempat dari True Essence Realm telah memasuki tahap kemacetan. Selama energi spiritual terus diserap, sangat mungkin untuk menerobos. Ini tidak akan berhasil. Aku hanya bisa menyerap 1 gunung dalam semalam. Sungguh membuang-buang waktu. Kapan aku bisa maju ke transformasi spiritual setengah langkah? Kita harus menemukan cara untuk menyerap semua energi spiritual tanpa ketahuan. Pikiran Lu Chen menjadi aktif dan dia mencari berbagai kenangan dalam benaknya untuk melihat apakah dia dapat menemukan solusi. Setelah mencari sepanjang malam, saya menemukan beberapa solusi. Dalam ingatan alkimia, temukan resep ramuan tingkat lanjut, pil tersembunyi. Untuk mengenang jimat kuno, serangkaian jimat yang dapat melarikan diri ke bawah tanah pun disusun. Dalam memori susunan yang tak lengkap, susunan transplantasi bunga tingkat rendah ditemukan. Ini adalah tips penting untuk mencuri energi spiritual di rumah dan saat bepergian.
Rantai jimat bawah tanah telah dibuat dan dapat segera digunakan. Pil gaib ini hanya membutuhkan sedikit bahan obat yang bisa diperoleh di Sekte Feixia. Namun, susunan okulasi agak merepotkan, karena bahan yang dibutuhkan agak khusus dan sangat mahal. Pendek kata, dibutuhkan banyak uang untuk mendirikan formasi kecil. Berlatih formasi terlalu mahal dan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Oleh karena itu, di dunia seni bela diri, master formasi sangat langka. Pertama, habiskan pil nafas tersembunyi dan tangani selama beberapa hari. Setelah itu, aku akan menghasilkan uang dengan memurnikan pil dan kemudian mengutak-atik formasinya. Lu Chen memutuskan dan tidur selama 2 jam. Dia mencari ingatannya sepanjang malam dan sangat lelah. Siang harinya, Lu Chen keluar dari ruang makan dan langsung menuju pengadilan urusan dalam negeri. Institut Alkimia belum dibuka secara resmi, dan ramuan, bahan obat, dan sumber daya lainnya semuanya disimpan di Institut Urusan Dalam Negeri. Lu Chen ingin datang ke sini untuk menyiapkan bahan obat untuk pil si tersembunyi. Tanpa diduga, Lu Chen bahkan tidak bisa memasuki pintu pengadilan urusan dalam negeri karena para penjaga menghalanginya. Alasannya sederhana, Departemen Dalam Negeri menerima pemberitahuan dari Tetua Fang dan melarang Lu Chen masuk untuk sementara. Tetua Fang ini mencoba menjebakku. Lu Chen berjalan pergi dengan cemberut di wajahnya. Tetua Fang tidak berpikiran terbuka. Dia benar-benar mengganggunya hanya karena masalah sepele seperti itu. Apakah itu perlu? Lu Chen sedang berjalan sambil berusaha mendapatkan tanaman herbal ketika tiba-tiba sebuah suara datang dari belakangnya. Adik Lu Chen, seorang pria berdiri di sudut, melambai padanya. Lu Chen mengenali orang itu. Dia adalah Sun Song, murid Akademi Urusan Internal. Terakhir kali, dia mengambil 2 pil esensi sejati darinya dan memberitahunya tentang gunung jahat besar. Halo, kakak. Lu Chen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Penatua Fang telah mengeluarkan pemberitahuan ke semua halaman, melarang Anda memasuki halaman manapun untuk mengambil apapun. Kata Sun Song, apa gunanya dia mengeluarkan pemberitahuan? Aku bisa mengeluh kepada pemimpin sekte dan mendapatkan semua yang aku inginkan. Lu Chen tersenyum dan tidak menanggapinya dengan serius. Metode Elder Fang terlalu rendah dan dia dapat dengan mudah menyingkirkannya. Ketua sekte sangat sibuk dan tidak mau repot dengan masalah-masalah sepele. Sun Song menambahkan, terlebih lagi, setiap akademi memiliki banyak otonomi, dan terkadang bahkan master sekte tidak dapat membujuk mereka. Lu Chen tertegun. Jadi begitu, tidak heran Tetua Fang berani menjegalnya meskipun dia tahu ketua sekte lebih memihak padanya. Kerja bagus, Tetua Fang, kau ingin mempermainkanku, kan? Kita tunggu saja. Tidak lama lagi Institut Alkimia akan mengambil alih semua masalah yang berhubungan dengan ramuan. Ketika para tetuamu ingin mendapatkan ramuan itu, apakah aku bisa mencekikmu? Terima kasih sudah diingatkan, saudara. Lu Chen mengeluarkan 2 pil Zhen Yuan kelas menengah, beserta daftar bahan obat, dan memasukkannya ke tangan Sun Song. Saya ingin tahu apakah akan lebih mudah bagi Anda, kakak senior, untuk membantu saya menyiapkan 1 dosis bahan obat. Saya akan sangat berterima kasih. Ketika Sun Song melihat kedua pil itu, dia langsung tersenyum. Dia melihat lagi daftar itu dan melihat bahwa tidak banyak bahan obat di dalamnya, jadi dia meminta Lu Chen untuk menunggu sebentar dan berlari kembali ke pengadilan urusan dalam negeri. Setengah batang dupa kemudian, Sun Song keluar dengan sekantong ramuan obat yang tersembunyi di jubahnya. Lain kali jika kamu perlu menyiapkan bahan obat, datanglah padaku lagi. Sun Song menyerahkan ramuan herbal itu kepada Lu Chen dan berkata sambil tersenyum. Lu Chen mengangguk dan mengucapkan beberapa kata sopan lagi, tetapi dia merasa geli di dalam hatinya. Lain kali, dalam beberapa hari, Institut Alkimia akan resmi didirikan, dan semua bahan obat akan disimpan di institut. Mengapa kami membutuhkan Anda? Danyuan akan menjadi wilayahku mulai sekarang, jadi lebih baik kau datang kepadaku. Tepat saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Sun Song tiba-tiba menarik Lu Chen ke sudut dan berkata, Saudara Lu Chen, kamu baru beberapa hari di Sekte Feixia, tetapi kamu telah melakukan banyak hal hebat dan sudah menjadi selebriti di Sekte Feixia. Terutama ketika kamu melawan 9 orang sendirian dan memilih ke-9 murid sekte dalam yang berada di tingkat ke-9 alam esensi sejati, itu menyebabkan sensasi di seluruh sekte. Banyak rekan murid mengagumimu, dan banyak saudara perempuan dan laki-laki mengagumimu. Itu benar-benar luar biasa. Sun Song berbicara dengan fasih dan tak henti-hentinya. Lu Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Orang ini sangat misterius. Dia langsung memujinya. Pasti ada hal lain yang ingin dia katakan. Benar saja, Sun Song mengganti pokok bahasan dan langsung ke intinya. Adik junior, kekuatan bertarungmu benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat, tetapi pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kau bertemu dengan murid inti? Semua murid inti berada di alam transformasi spiritual. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan perbedaan antara alam transformasi spiritual dan alam esensi sejati, bukan? Itu perbedaan yang sangat besar.
Tidak peduli seberapa kuat adik junior saya, dia tidak akan mampu menantang yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi apa? Lu Chen tidak dapat menahannya dan bertanya sambil tersenyum. Jadi, adik muda membutuhkan senjata tempur tingkat atas. Asalkan adik muda memiliki senjata tempur terbaik, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan dia pasti bisa menantang murid inti. Kebetulan sekali saya memiliki senjata tempur kelas atas di tangan saya. Jika Anda membutuhkannya, harganya bisa dinegosiasikan. Akhirnya, sifat asli Sun Song terungkap. Ternyata dia mempromosikan prajurit perang. Senjata tempur berbeda dari senjata biasa. Prajurit tempur terbuat dari bahan khusus dengan kualitas lebih tinggi. Mereka dapat membawa energi sejati dan mengaktifkan keterampilan tempur. Prajurit tempur dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Tidak banyak prajurit tingkat menengah di dinasti Yongming, apalagi prajurit tingkat tinggi. Prajurit tingkat atas bahkan lebih langka, dan prajurit tingkat atas hanyalah legenda. Jadi, Lu Chen tersenyum tanpa berkata apa-apa dan memperhatikan orang ini terus berakting. Bahkan tidak ada satu negara pun yang memiliki senjata perang kelas atas. Bagaimana mungkin kamu, Sun Song, seorang murid biasa yang tidak melakukan apa-apa selain bekerja di pengadilan urusan dalam negeri sepanjang hari, mendapatkan senjata perang kelas atas? Tentara jatuh dari langit, apakah itu mungkin? 58 bab 58 pedang yang sia-sia. Adik laki-laki, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar memiliki senjata tempur kelas atas, dan itu adalah satu-satunya di seluruh dinasti. Melihat keraguan di wajah Lu Chen, Sun Song segera berbicara dengan tulus. Jadi, di mana prajurit itu? Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Mari ikut saya. Sun Song sangat gembira melihat Lu Chen menarik, dan segera memberi isyarat untuk menuntun Lu Chen ke gang di samping. Lu Chen menghela nafas dan mengikuti. Sebenarnya, Lu Chen tidak ingin membeli senjata apapun. Untuk saat ini, jari matahari api sudah cukup. Teknik pertarungan berbasis jari tingkat bumi tingkat atas sangat kuat. Selama dia mempraktikkannya, itu akan cukup untuk menyapu alam transformasi spiritual. Untuk apa lagi dia membutuhkan senjata? Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan wilayah kekuasaan Anda, bukannya membeli senjata tempur dan melatih senjata serta keterampilan tempur. Namun, Sun Song telah banyak membantu dan sangat antusias, sehingga dia malu untuk langsung menolaknya. Setidaknya tunggu sampai Anda melihat prajurit yang katanya bermutu tinggi itu, lalu cari alasan untuk menolak, sehingga semua orang bisa menyelamatkan muka. Di ujung gang, Sun Song membuka pintu sebuah rumah dan membawa Lu Chen masuk. Ayo, saatnya menyaksikan keajaiban. Sun Song mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang, membukanya dengan penuh semangat, dan meminta Lu Chen untuk menghargainya. Di dalam kotak kayu itu, ada pedang sepanjang 5 kaki, tetapi yang terlihat hanyalah bentuk pedangnya, bukan bilahnya. Karena pedang itu ditutupi karat tebal, maka pedang itu tampak seperti pedang yang tidak berguna. Namun, pedang berkarat ini memancarkan aura kebenaran yang mengagumkan, seolah dapat mengusir semua roh jahat dan hantu. Ini, Lu Chen sedikit geli dan bingung. Apakah ini yang disebut keajaiban? Pisau itu tidak berguna, tetapi aura pisau itu sangat menakutkan dan benar-benar mengejutkan. Jika pedang ini tidak patah, mungkin ini benar-benar senjata tempur tingkat tinggi. Aku benar, kan? Lihat energi pedang ini. Wow, energi pedang itu begitu tajam sehingga pastilah itu adalah seorang pendekar kelas atas. Sun Song tersenyum lebar dan membanggakan dirinya sendiri. Faktanya, dia tidak tahu pisau apa itu. Dia bahkan belum pernah melihat prajurit tempur tingkat atas, apalagi yang tingkat atas. Itu hancur. Tidak ada senjata kelas atas di dinasti Yongming. Dia belum pernah melihatnya, dan begitu pula orang lain. Dia bersikeras bahwa pedang ini adalah senjata kelas atas, dan tidak ada orang lain yang dapat membantahnya. Sekalipun itu adalah senjata tempur kelas atas, tetap saja itu adalah senjata yang tidak berguna. Lu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, lihatlah pisau ini. Karat telah menembus bilahnya. Pisau ini sangat tidak berguna, bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam pun. Agak tidak berguna, tetapi energi pedang masih ada. Selama aku menyuntikkan aliran energi sejati, energi pedang akan melonjak keluar. Belum lagi membunuh ayam, bahkan membunuh babi pun tidak akan menjadi masalah. Sun Song berkata cepat, jadi aku membeli senjata bermutu tinggi untuk membunuh babi. Lu Chen berkata dengan tidak senang, membunuh juga mungkin, saya hanya ingin bersikap lebih bijaksana karena saya takut kedengarannya terlalu mengerikan. Sun Song berbicara begitu fasih dan indah hingga ia hampir tergerak. Di mana kamu mendapatkan pisau ini? Lu Chen tersenyum, menatap pisau yang patah, dan bertanya dengan santai. Kau pasti bercanda, ini adalah senjata tempur kelas atas. Bisakah kau mengambilnya begitu saja? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya dari gunung jahat besar. Sun Song tampak serius sejenak, lalu segera tersenyum cerah lagi, dan menceritakan sedikit rahasia kepada Lu Chen dengan cara yang rahasia. Tahun lalu, gunung jahat besar ditutup.
Aku menyelinap masuk sebelum penutupan selesai dan berkeliaran di sekitar gunung untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, aku sangat beruntung karena menemukan senjata berkualitas tinggi ini di sungai pegunungan. Masih sama saja, semuanya sudah dijemput. Hei, mereka dijemput di tempat yang berbeda, bagaimana bisa mereka sama? Baiklah, kamu sebutkan saja harganya. Kalau terlalu mahal, aku tidak sanggup membelinya. Lu Chen menjadi tertarik, terutama karena pisau itu berasal dari gunung jahat besar. Dia ingin mempelajari pisau itu untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan gunung jahat besar. Karena kita sudah saling kenal dengan baik, aku akan memberimu diskon 50%, 1 juta koin perak. Melihat Lu Chen tertarik, Sun Song sangat gembira dan segera mengajukan penawaran. Mendesis, Lu Chen menarik napas, orang ini memperlakukanku seperti ikan kecil dan meminta jumlah yang sangat besar. Pedang yang tidak berguna dijual seharga 1 juta koin perak, yang harganya sama dengan tungku alkimia kelas menengah. Mengapa kamu tidak pergi dan merampoknya? Apakah ini disebut diskon 50%? Apakah itu tulang yang patah? Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu setengah diskon, 500.000 koin perak. Sun Song melihat Lu Chen tampak tidak senang dan segera menurunkan harganya. Lu Chen masih tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Sun Song menjadi cemas, takut Lu Chen akan berbalik dan pergi, dan terus menurunkan harga dan menjual barang-barangnya. Aku akan memberimu diskon lebih besar lagi, 400.000 koin perak. Aku akan memberimu diskon lagi, 300.000 koin perak. 200.000, 100.000, oh, 50.000. Tidak mungkin lebih rendah lagi. Kalau lebih rendah lagi, aku tidak akan menjualnya. Melihat Lu Chen tetap diam, Sun Song menjadi sangat cemas hingga matanya memerah. Saya tidak punya uang, tetapi saya bisa memberi Anda beberapa pil Zhen Yuan untuk membeli pisau ini dari Anda. Lu Chen berbicara perlahan. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain. Menukar ramuan itu dengan pisau yang patah sudah cukup baik. Hanya sedikit. Sun Song tertegun dan sedikit kecewa. 9 pil Zhen Yuan bermutu tinggi. Lu Chen menambahkan. Yang kualitasnya bagus. Bagus, bagus, bagus sekali. Sun Song sangat gembira. 1 pil Zhen Yuan kelas atas harganya 10.000 koin perak. 9 di antaranya harganya 90.000. Dia menghasilkan banyak uang. Malam ini jam 11 malam, kamu tunggu aku di sini dan aku akan membawakan ramuannya. Setelah mengatakan itu, Lu Chen pergi, meninggalkan Sun Song yang tertawa diam-diam. Haha, aku kaya, aku kaya. Sudah setahun aku menjual pisau tak berguna ini dan tak seorang pun membelinya. Tadinya aku hendak membuangnya ke tong sampah, tetapi tak disangka hari ini aku berhasil menangkap ikan besar dan akhirnya menjualnya. Hei, Lu Chen, meskipun kekuatan tempurmu tinggi, IQ-mu terlalu rendah. Kau benar-benar berbakat untuk menukar 9 pil Zhen Yuan bermutu tinggi dengan pedang yang tidak berguna. Aku, kakak seniormu, tidak dapat menyelamatkanmu. Sun Song mengepalkan tangannya dengan gembira, hatinya meluap karena kegembiraan. Feixia dan Yuan, Lu Chen kembali ke kediamannya, segera mengeluarkan tungku alkimia dan bahan-bahan obat, dan mulai membuat ramuan. Pil tersembunyi bukanlah ramuan biasa. Proses pemurniannya sangat ketat dan teknik pemurniannya sangat rumit. Tingkat kesulitannya sangat tinggi dan bahkan melampaui tingkatan Raja Pil. Namun di mata Lu Chen, kesulitan-kesulitan ini tidak layak disebutkan. Ingatan alkimia yang diwarisi oleh Lu Chen mengabaikan semua kesulitan pil tersembunyi. Lu Chen menduga bahwa pencapaiannya dalam alkimia kemungkinan besar berada di atas Raja Alkimia. 1 jam kemudian, semua bahan obat habis, dan puluhan pil tembus pandang muncul. Satu-satunya kekurangannya adalah pil tembus pandang ini semuanya berkualitas sedang. Lu Chen juga merasa tidak berdaya. Dia mencoba yang terbaik, tetapi kualitas tungku alkimia terlalu rendah, yang membatasi kualitas pil. Kalau saja dia punya tungku alkimia bermutu tinggi, dia bisa memurnikan pil tersembunyi bermutu tinggi, dan efek pilnya pasti lebih baik. Namun, pil tembus pandang tingkat menengah sudah cukup untuk digunakan di dunia sekuler. Tepat saat aku menyimpan pil gaib, seseorang datang. Chen Yuan Liang membawa sejumlah besar ramuan obat, berbagai bahan alkimia, dan puluhan tungku alkimia tingkat menengah. Bahkan tungku alkimia telah diperoleh, yang berarti Aula Alkimia Agung tidak memiliki cengkeraman apapun pada Sekte Feixia. Lu Chen melihat ramuan obat, bahan, dan tungku alkimia di seluruh lantai dan mengangguk puas. Pembelian besar-besaran oleh Sekte Feixia ini cukup berhasil. Awalnya diblokir, orang-orang dari Sekte Feixia bahkan tidak bisa melewati pintu paviliun Pil Agung. Aku mengikuti instruksimu dan pergi mencari Lai Ren. Orang ini benar-benar takut kamu akan membatalkan taruhan, jadi dia pergi ke paviliun Pil Agung secara langsung untuk membiarkan mereka masuk. Sekte Feixia dapat membeli apapun yang mereka inginkan, dan lelaki tua Lai Guang itu hampir sangat marah hingga dia muntah darah. Chen Yuan Liang tertawa terbahak-bahak. Muntah darah itu masalah kecil. Setelah 7 hari, dia masih harus berhenti berdarah. Lu Chen terkekeh, dan senyumnya sedikit menyeramkan.
Chen Yuanliang diam-diam mendecak lidahnya. Raja dan ini masih muda, tetapi dia sangat licik dan pendendam. Dia jelas bukan orang yang bisa kau ajak main-main. Kedua idiot itu, Lai Guang dan putranya, berani bermain dengan Raja Dan. Mereka bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi bahkan setelah mereka mati. Terakhir kali saya memberikan resep khusus, ikuti saja. Tidak masalah berapa kali Anda gagal. Saya akan membimbing Anda. Mari kita mulai. Lu Chen memerintahkan Chen Yuanliang untuk memurnikan ramuan di tempat dan berlatih alkimia. Dia mengambil beberapa tanaman obat, meletakkan tungku di dekatnya, dan memurnikan pil Zenyuan. 59 bab 59 menyerap cahaya gunung Feixia. Pada pukul 10 malam, Lu Chen datang menemui Sun Song. 9 pil Zenyuan kualitas terbaik ditukar dengan pedang tak berguna. Sun Song menghasilkan banyak uang dan kembali dengan bahagia, sambil pamer di depan orang lain. Masalah ini menyebar dari satu orang ke orang lain dan segera menyebar ke seluruh sekte dalam. Apa, pedang tak berguna itu tidak ada nilainya, tapi dia benar-benar menjualnya seharga 9 pil Zen Yuan kelas atas. Lu Chen benar-benar bodoh. Benar sekali, Sun Song menjual pedangnya yang tidak berguna selama setahun, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Akhirnya, Lu Chen pun tertipu, haha. Ketika Lu Chen tahu kalau pisau bekas itu tidak berguna, dia akan sangat menyesalinya sampai-sampai dia akan membenturkan kepalanya ke dinding. Saya ditipu dan kehilangan 9 pil Zen Yuan kelas atas tanpa hasil apapun. Kalau saya jadi dia, saya pasti sudah membenturkan kepala saya ke dinding. Orang-orang bodoh dan punya banyak uang mengacu pada orang-orang seperti Lu Chen. Suara ejekan dan ejekan terdengar dari setiap puncak Feixiamen. Lu Chen menjadi terkenal dengan satu pembelian dan menyebabkan sensasi di Feixiamen lagi. Namun, Lu Chen tidak mengetahui rumor ini karena dia sangat sibuk. Memanfaatkan malam, Lu Chen menyelinap kembali ke gunung gerbang dalam dan diam-diam datang ke kaki gunung. Tidak jauh di depan, ada rumah kumuh tempat dia dulu tinggal. Lai Xiang tinggal di rumah itu, menunggu nadi naganya bangkit. Tunggu sampai akhir waktu, dan urat nadi naga akan bangkit. Lu Chen memandangi rumah bobrok itu, tersenyum sinis, lalu menelan pil tembus pandang. Setelah pil itu ditelan, kekuatan obatnya segera menyebar, dan napasnya dengan cepat terkumpul dan ditekan di dalam tubuh. Sebelum efek obatnya hilang, energi tubuh tidak akan bocor ke dunia luar. Pada saat ini, Lu Chen sama sekali tidak memiliki aura. Kecuali jika seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan seorang master alam transformasi spiritual tidak akan dapat merasakan kehadirannya. Lu Chen meraba-raba jalan menuju jendela rumah bobrok itu dan diam-diam melirik ke dalam. Seperti yang diduga, dia melihat Lai Xiang duduk bersila dan berlatih di dalam. Wah, ada pergerakan besar di nadi naga malam ini. Anda beruntung dan bisa mendapatkan banyak energi spiritual. Tapi mulai sekarang, kau akan percaya omong kosong ini dan tinggal di sini selamanya menunggu urat nadi naga. Lu Chen tertawa diam-diam, lalu menemukan sekumpulan jimat yang berhubungan dengan bumi dari ingatan jimat kuno dan membuatnya menjadi rantai jimat untuk melarikan diri dari bumi. Kemudian, ia mengarahkan rantai jimat pelarian bumi agar mengalir keluar dari lautan kesadarannya dan memberkati tubuhnya. Malam ini, Jenderal Gerbang Feixia kaget dan tidak bisa tidur. Lu Chen menghela nafas dalam hati. Melakukan hal ini akan merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri, yang agak tidak adil bagi Sekte Feixia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wilayah kekuasaannya perlu ditingkatkan dengan cepat, jadi dia harus meminta semua orang di Sekte Feixia untuk mengorbankan beberapa hari waktu pelatihan. Di masa depan, dia akan mencoba yang terbaik untuk menebus kerugian Sekte Feixia. Tentu saja, dia juga memiliki kemampuan untuk memberi kompensasi kepada Sekte Feixia. Setidaknya Feixia dan Yuan dihidupkan kembali karena dia, jadi dia dapat dianggap sebagai kontributor besar bagi Sekte Feixia. Dengan sebuah pikiran, rantai jimat pelarian bumi mulai bergerak, dan tubuh Lu Chen berubah menjadi fisik dengan atribut bumi, memungkinkan dia untuk melarikan diri ke bawah tanah. Maju selangkah dan teruslah menuju bawah tanah. Setelah beberapa langkah lagi, Anda akan mencapai dasar rumah. Ketika teknik 9 naga kembali ke 1 diaktifkan, vena naga api menjadi lebih kuat dan langsung menyerap semua energi spiritual di rumah di atas. Pusaran air yang kuat dilepaskan, dan energi spiritual di luar segera tersedot ke dalam rumah, ke dalam tanah, dan ke tubuh Lu Chen. Pembuluh darah naga akhirnya menyerap energi spiritual. Ini memang mulut naga. Lai Xiang terkejut sekaligus gembira, menyaksikan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk dari luar dan kemudian menghilang di bawah tanah. Dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya, dia berjalan menuju pintu dan melihat keluar meskipun isapannya kuat. Saya melihat bahwa energi spiritual seluruh gunung sedang tersedot, membentuk gelombang energi spiritual, mengalir ke sini dengan cepat, dan mengalir ke dalam rumah. Pada saat ini, dia sedang dipengaruhi oleh gelombang energi spiritual. Dia dikelilingi oleh energi spiritual yang sangat kaya, dan dia merasa rileks baik secara fisik maupun mental.
Di lereng gunung, banyak sekali murid dalam yang terkejut dan keluar untuk menonton. Beberapa sosok terbang turun dari puncak gunung dan berhenti di lereng gunung untuk menjaga ketertiban. Naga-naga menyerap energi spiritual dan mungkin terbangun. Semua murid dilarang turun gunung, kalau tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dari kejauhan, suara tegas tetua Fang terdengar. Mengaum. Terdengar raungan naga yang rendah. Murid-murid sekte Feixia yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat. Begitu urat nadi naga terbangun, energi spiritual Gunung Feixia akan meningkat beberapa kali lipat, dan semua orang akan memperoleh manfaat besar. Haha, begitu nadi naga bangkit, aku akan berlatih dengan energi spiritual yang tak terbatas, dan alamku akan mudah ditingkatkan. Aku akan menjadi penerima manfaat terbesar. Lai Xiang mengangkat tangannya ke langit dan tertawa liar, seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya. Lai Xiang berbalik dan masuk ke dalam rumah, duduk bersila di tanah, dan berlatih di tengah gelombang energi spiritual. Setelah sebatang dupa, energi spiritual gunung bagian dalam tersapu. Klik, sebuah ledakan samar terdengar dari dalam tubuh Lu Chen. Akhirnya sebuah terobosan, tingkat kelima alam Zenyuan. Kekuatan dasarnya adalah 50.000 jin, dan Flame Dragon Martial Vein berlipat ganda. Tanpa menggunakan keterampilan tempur apapun, Lu Chen dapat mengerahkan kekuatan 100.000 jin kapan saja, yang cukup untuk melawan prajurit Ru Yuan Rilem tingkat 9 biasa. Jika jari matahari api digunakan, keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas ini akan melipat gandakan kekuatan seseorang, yang berarti kekuatan tambahan sebesar 100.000 pon. Jika kekuatan jari dilepaskan keluar, rantai jimat Qi yang melekat pada jari Yan yang akan segera aktif. Kekuatan rantai jimat Qi akan meningkat dengan jumlah yang sama dengan jari Yan yang, menambah kekuatan sebesar 100.000 pon. Dengan kata lain, ketika Lu Chen menggunakan jari Yan yang kedua, kekuatannya setidaknya 300.000 kilogram. Jika kita menambahkan berbagai peningkatan kecil seperti penyempurnaan esensi sejati, keadaan puncak, dan kinerja maksimum, diperkirakan kekuatan maksimum yang dapat dicapai adalah 350.000 hingga 360.000 kg. Kekuatannya begitu mengerikan hingga dapat mengalahkan seorang master yang tinggal setengah langkah lagi dari transformasi spiritual. Alam transformasi spiritual setengah langkah, meskipun bukan alam transformasi spiritual sejati, ia juga telah lolos dari lingkup alam esensi sejati, dan kekuatan dasarnya mencapai 200.000 kg. Namun di kota Dengzhou, dan bahkan di seluruh dinasti Yongming, peningkatan kekuatannya tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Lu Chen, dan mungkin bahkan tidak setengahnya. 4 tingkatan urat bela diri, langit, bumi, Xuan, dan Huang, masing-masing meningkatkan kekuatan dasar sekitar 40%, 30%, 20%, dan 10%. Tidak seorang pun tahu di level berapa vena naga api Lu Chen berada, namun itu sangat tidak normal, dan peningkatannya langsung berlipat ganda, yakni 100%. Dalam hal peningkatan kekuatan keterampilan tempur, Lu Chen juga jauh lebih unggul daripada yang lain, karena dinasti Yongming tidak memiliki keterampilan tempur tingkat bumi, dan level tertinggi hanya keterampilan tempur tingkat Xuan tingkat menengah. Keterampilan tempur tingkat Xuan tingkat menengah dengan peningkatan sekitar 30%. Jari matahari api merupakan keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas, yang secara langsung menggandakan kekuatan, yakni 100%. Adapun penguatan rantai jimat, itu adalah hak paten eksklusif Lu Chen, tidak ada orang lain yang memilikinya. Oleh karena itu, bahkan guru spiritual setengah langkah terkuat pun memiliki kekuatan maksimum hanya sekitar 320.000 pon, yang masih kurang dari Lu Chen. Saya telah mengambil langkah lain menuju transformasi spiritual, tetapi jalan yang harus ditempuh masih panjang dan saya masih perlu bekerja keras. Setelah merasakan kegembiraan yang meluap, Lu Chen mendesah dalam hati, teknik 9 naga kembali menjadi satu terus berlanjut, dan pusaran hisapannya pun semakin meningkat. Ada puluhan puncak di Gunung Feixia, dengan angin dan awan bergulung-gulung dan energi spiritual bergerak aneh. Energi spiritual yang kaya dari pegunungan itu diserap dengan paksa, membentuk gelombang energi spiritual yang mengalir deras ke pegunungan gerbang bagian dalam seperti ratusan sungai yang menyatu ke laut, lalu mengalir deras ke dalam rumah bobrok di kaki gunung. Energi spiritual setiap gunung telah tersedot. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pembuluh darah naga menyerap sejumlah besar energi spiritual. Aku khawatir pembuluh darah itu akan segera bangkit. Haha, tarik napas, serap semua energi spiritual. Suara-suara terdengar dari setiap puncak gunung. Sosok-sosok terbang dari berbagai gunung. Dalam sekejap, semua master berkumpul di gunung gerbang dalam. Para eksekutif tingkat tinggi sekte Feixia, yang dipimpin oleh Miao Yan, semuanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, menatap rumah bobrok di kaki gunung, menunggu dengan penuh semangat. Tidak ada yang mengira ada yang salah dengan mengorbankan energi spiritual seluruh gunung Feixia. Energi spiritual itu akan terisi kembali dalam beberapa hari, jadi apa salahnya mengurangi latihan selama beberapa hari. 60 bab 60 mekar. Gelombang energi spiritual yang dahsyat menyerbu ke dalam rumah dan menghancurkan tanah dengan hebat.
Lai Xiang sedang duduk di dalam rumah dan terkena pukulan pertama. Hahaha, ini Longkok, pastinya Longkok. Aku duduk di sini dengan pantatku menghadap Longkok. Lai Xiang mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyalurkan energi sejatinya guna menahan dampak gelombang energi spiritual yang melonjak. Meskipun pakaiannya robek dan rambutnya acak-acakan, ia tetap menarik kegirangan seperti orang gila. Mendengar ini, wajah Lu Chen menjadi gelap dan dia melotot ke atas. Apa gunanya pantat menempel di mulut naga? Bisakah kau menghadapkan pantatmu padaku? Tunggu sebentar, Anda akan tahu apa artinya memiliki bokong yang indah. Lu Chen memfokuskan pikirannya dan berkonsentrasi pada latihan teknik 9 naga kembali ke 1, yang memungkinkan nadi naga api menyerap energi spiritual dengan kecepatan tercepat dan mengubahnya menjadi energi sejati. Selama esensi sejati mengisi vena naga api, itu akan menjadi momen menarik lainnya dalam menerobos alam. Akan tetapi, dengan setiap kemajuan ke alam baru, kapasitas energi sejati Flame Dragon Vein akan berlipat ganda. Dengan kata lain, semakin tinggi alamnya, kapasitas energi sejati akan berlipat ganda. Misalnya, tingkat pertama alam Yuan sejati dapat menampung 1 liter Yuan sejati, tingkat kedua 2 liter, tingkat ketiga 4 liter, tingkat keempat 8 liter, tingkat kelima 16 liter, dan tingkat keenam 32 liter. Dan seterusnya, tingkat ke-9 sangat mengerikan, yaitu 256 liter. Alam transformasi spiritual setengah langkah bahkan lebih mengerikan, 512 liter. Oleh karena itu, kemajuan seorang pendekar berjalan lambat. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menyerap energi spiritual dan mengumpulkan esensi sejati sebelum alam seseorang dapat ditingkatkan. Teknik 9 naga kembali ke 1 sangat tidak normal dalam menyerap energi spiritual, tetapi energi spiritual di Gunung Feixia juga terbatas. Bahkan jika diserap sepenuhnya, itu tidak akan memungkinkan Lu Chen untuk menerobos ke tingkat ke-6 alam Yuan sejati. 1 jam kemudian, energi spiritual dari puluhan puncak di Gunung Feixia terhapus. Selesai, hari ini selesai. Lu Chen menyingkirkan semua kemampuannya, mengeluarkan pisau tak berguna dari mutiara kekacauan, mengarahkan ujung berkaratnya ke atas, dan tersenyum, waktunya habis, sekarang saksikan saat pantatmu akan meledak. Pada saat ini, Lai Xiang masih duduk bersila di tanah, menunggu urat nadi naga terbangun. Mengau, raungan naga yang tumpul terdengar dari bawah. Suara urat naga, Lai Xiang merasa seluruh tubuhnya lemas dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merasa bahwa suara yang paling indah di dunia adalah auman naga yang datang dari bawah. Suara mendesing, sebuah ujung yang tajam muncul dari tanah, lalu menghilang dalam sekejap. Engah, bokong Lai Xiang terpotong dan darah mengalir. Aduh, jeritan memilukan datang dari dalam rumah dan bergema di seluruh gunung. Ini suara Lai Xiang, sepertinya dia diserang. Energi spiritualnya sudah hilang, dan pembuluh darah naganya belum terbangun. Kau bisa pergi dan melihatnya. Satu demi satu sosok terbang turun dari lereng gunung dan menerobos masuk ke rumah Lai Xiang. Lai Xiang terlihat tergeletak di tanah kesakitan, pantatnya memar dan tanah berlumuran darah. Lai Xiang, apa yang terjadi? Penatua Fang mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, kamu terluka parah. Siapa yang menyerangmu? Tidak apa-apa, hanya saja urat naga itu agak nakal dan mencakarku. Lai Xiang menyeringai, dengan ekspresi bangga di wajah pucatnya. Dia yakin betul, pasti urat nadi naga itulah yang menyakitinya dari bawah tanah. Coba aku tanya, siapakah di dunia ini yang seberuntung itu hingga tergores urat nadi naga? Hanya saya, Lai Xiang, yang beruntung. Ini sudah cukup untuk dibanggakannya seumur hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Kalau dia tahu yang melukai dirinya bukanlah urat nadi naga, melainkan Lu Chen yang menebas pantatnya dengan pisau berkarat dan tak berguna, dia pasti sudah gila. Pembuluh darah naga mencakar kamu. Penatua Fang setengah percaya dan setengah ragu. Ia berjalan mengelilingi rumah dan meskipun ia menemukan tanda aneh di tanah, ia tidak dapat mengatakan apa itu, ia juga tidak dapat merasakan aura aneh di bawah tanah. Ia harus menyerah dan membawa Lai Xiang untuk berobat. Namun, saat ini, Lu Chen telah melarikan diri ke bawah tanah. Kembali di Institut Alkimia, Chen Yuanliang masih bekerja keras untuk membuat ramuan. Keesokan harinya, Lu Chen meninggalkan Danyuan dan berjalan-jalan, dan menemukan lebih banyak orang yang sedang bersantai. Energi spiritual seluruh sekte Feixia kosong, dan latihan tidak efektif. Banyak murid berhenti berlatih dan keluar untuk mencari udara segar. Akademi Feixia menyimpan berbagai macam buku dan dokumen, termasuk sejarah, urusan militer, astronomi, geografi, peta, del. Lu Chen penuh dengan kerinduan terhadap dunia luar, tetapi pengetahuannya tentang dunia ini terbatas pada dinasti Yongming, jadi dia ingin pergi ke akademi untuk menemukan beberapa peta untuk melihat seberapa besar dunia tempat dia tinggal. Tanpa diduga, tetua akademi keluar secara pribadi dan menolak Lu Chen untuk masuk. Alasannya masih sama, dia menerima pemberitahuan dari tetua Fang, yang melarang Lu Chen masuk. Tetua Fang ini sangat berwibawa, orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia adalah pemimpin sekte. Lu Chen mendengus dan tidak memaksa masuk ke akademi.
Sebaliknya, dia pergi ke akademi lain untuk melihat-lihat. Benar saja, lebih dari selusin akademi, termasuk akademi keterampilan tempur, akademi kungfu, akademi peralatan, semuanya menolak Lu Chen. Para tetua di setiap akademi semuanya sejenis dan semuanya mematuhi perintah tetua Fang. Ada pula beberapa tetua yang menolak Lu Chen dengan acuh tak acuh dan pandangan meremehkan. Bagi mereka, Lu Chen hanyalah bibit untuk bertukar sumber daya dengan sekte Xuantian. Selama tidak ada yang salah, tidak perlu memperlakukan Lu Chen sebagai milik mereka sendiri. Bagus sekali, kau ingin mencekikku, kan? Dalam beberapa hari, Akademi Alkimia akan dibuka dan memproduksi ramuan. Mari kita lihat apakah aku bisa mencekikmu atau tidak. Lu Chen merasa kesal. Jika dia tidak memberi pelajaran kepada orang-orang tua ini, mereka akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. Tidak, kita harus menunggu beberapa hari lagi. Terlalu lama, aku tidak punya waktu untuk menunggu. Aku akan mencekikmu hari ini. Lu Chen berbalik dan kembali ke Institut Alkimia, menarik keluar Chen Yuanliang yang sedang berlatih alkimia. Saya sedang berada di saat kritis. Begitu saya memahami misterinya, saya mungkin bisa maju. Chen Yuanliang mengeluh dengan getir, ingin menangis namun tidak mampu menangis, dengan gangguanmu, semua usahaku sebelumnya jadi sia-sia. Mengapa kau melolong? Aku akan mengajarimu cara memurnikan ramuan itu sekarang. Kau juga akan memiliki kesempatan untuk memahaminya. Pergi dan persiapkan 100 bahan obat. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Dia tidak ingin mengganggu langkah latihan Chen Yuanliang, tetapi dia tidak sehebat Chen Yuanliang dalam menyiapkan bahan obat, dan semua bahan obat ditangani oleh Chen Yuanliang. Dia bahkan tidak tahu di mana gudang bahan obat itu, jadi dia harus meminta Chen Yuanliang untuk melakukan pekerjaan ini. Hei, aku tahu cara membuat pil transformasi spiritual. Apa kualitas pil Hualing yang kamu buat? Kualitas sedang. Sayang sekali, aku akan mengajarimu cara membuat ramuan spiritual terbaik. Takut, aku khawatir aku tidak bisa membuat ramuan tingkat 3 yang bermutu tinggi. Jika aku bilang ya, tidak apa-apa. Kenapa kamu gemetar? Apakah kamu masih ingin naik ke level keempat? Ya, aku akan segera pergi mencari tanaman herbal. Chen Yuanliang tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berlari menuju toko obat dan Yuan, menyeka keringat di dahinya saat dia berlari. Pembuatan ramuan spiritual tingkat atas membutuhkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam seni alkimia, yang bukan sesuatu yang dapat dilakukan pada levelnya. Selain itu, untuk memurnikan ramuan kelas atas tingkat 3 ini, ada persyaratan tertentu untuk kualitas tungku alkimia. Akademi Alkimia Feixia hanya memiliki tungku alkimia tingkat menengah. Apakah itu akan berhasil? Chen Yuanliang menyiapkan 100 porsi bahan obat dan membawa 10 tungku alkimia tingkat menengah untuk berjaga-jaga jika tidak ada cukup bahan obat jika terjadi ledakan tungku. Lu Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia mulai membuat ramuan dan meminta Chen Yuanliang untuk mengikutinya. Chen Yuanliang adalah seorang alkemis yang hanya dapat menyalakan api sejati untuk memurnikan pil. Api sejati ini bukanlah api sejati seorang pejuang, tetapi api unik seorang pembudidaya pil. Entah mengapa, Lu Chen tidak dapat memadatkan api sejati dan hanya dapat memadatkan api jiwa tingkat tinggi. Aneh sekali. Lu Chen tahu bahwa ingatannya tentang alkimialah yang menyebabkan masalah. Dia menolak api sejati dan tidak mau menggunakan api sejati tingkat rendah untuk membuat pil. Jadi dia menggunakan api jiwa segera setelah dia bergerak, mulai dari tingkat Raja Alkimia. Jika saya tidak dapat menggunakan api asli dan tidak dapat merasakan misteri alkimia dengan api asli, akan sulit bagi saya untuk membimbing Chen Yuanliang secara akurat. Oleh karena itu, Lu Chen hanya bisa mengajarkan ide umum, dan sisanya tergantung pada Chen Yuanliang untuk mencari tahu sendiri.